Hai guys, kembali lagi bersama Cece. Cece akan mereview salah satu drama terbaru yang berjudul Best Choice Ever. Di sini menceritakan tentang Mai Chung-hwan, seorang gadis yang lahir dari keluarga biasa di Shanghai pada tahun 1990. Didorong oleh ibunya, Liu Wanyu, untuk membahas pernikahan dengan pacarnya Shin Jialia. Pada saat yang sama, campur tangan berlebihan Ibu Mai dalam urusan seumur hidup putrinya mempercepat perpisahan antara Mai Chung-hwan dan Xia Jianglia. Terjebak antara kewajiban berbakti kepada orang tua dan kesetiaan kepada diri sendiri, Mai Chung-hwan berjuang. Dia secara bertahap membebaskan diri dari perhatian dominan ibunya dan menjadi lebih fokus dan berwirausaha dalam pekerjaannya. Transformasi Mai Chung-hwan diakui oleh neneknya yang mempercayakan kepadanya tanggung jawab penting untuk mengelola bisnis hotel keluarga yang paling berharga. Yao Zeming, cucu perempuan nenek dan manajer hotel profesional, secara bertahap memahami dan menyetujui Mai Chung-hwan dalam kerjasama mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita lanjutkan review episode satunya. Diawali dengan seorang ibu-ibu sedang ngoceh-ngoceh. Dia ngoceh karena anaknya belum pulang juga, karena menurut dia jam sudah sangat larut. Nah, di sini terlihat dua orang sudah dalam perjalanan pulang. Ada seorang wanita dan pria. Si wanita bernama Mai Chung-hwan dan si pria bernama Shin Jialia. Panggil saja Hwan-hwan ya si wanitanya. Hwan-hwan mau segera pulang karena dia tahu ibunya pasti akan mencari dan mengkhawatirkan dirinya. Sedangkan Jialia berusaha menahan Hwan-hwan karena masih mau lama-lama bersama Hwan-hwan. Ketika keduanya sudah keluar dari mobil, Jialia mau mencium Hwan-hwan. Mereka dikagetkan dengan kemunculan ibu Hwan-hwan. Ibu Hwan-hwan mulai deh merepet-repet, tapi ibunya nggak mau tahu dan masih terus ngomel-ngomel. Hwan-hwan pun kasih kode kepada ayahnya. Ayahnya pun mulai acting. Fokus ibunya jadi teralihkan dan menyelamatkan ayahnya Hwan-hwan. Saat Jialang mau bantu, Hwan-hwan kasih kode untuk suruh Jialang segera pergi. Jialang pun pergi. Ibu Hwan-hwan merasa Jialang nggak pengertian, bukannya membantu ayah Hwan-hwan malah kabur. Ayah Hwan-hwan minta ibu Hwan-hwan stop dan membantu dia buat naik ke dalam rumah. Ibu Hwan-hwan pun terlihat menghampiri Hwan-hwan. Dia tanya apakah anaknya pernah begituan sama Jialang. Hwan-hwan malu dengan pertanyaan ibunya. Dia minta topik ini segera dihentikan. Ibunya mau lihat seberapa serius Jialang sama Hwan-hwan karena dia mau Hwan-hwan mendapatkan pria yang lebih baik. Dia nggak mau Hwan-hwan sama Jialang. Dia ngotot Hwan-hwan buat putus kalau Jialang masih tak serius. Hwan-hwan berjanji pada ibunya dia akan meminta Jialang datang menemui ibunya untuk membicarakan hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Di saat Hwan-hwan menyiapkan sebuah kue, dia video call sama Jialang. Dia minta Jialang jangan ambil hati soal sikap ibunya. Dia juga jelaskan kenapa ibunya demikian. Dia minta Jialang menyiapkan waktu untuk bertemu ibu dan keluarganya. Jialang pun akan menyiapkan mental untuk hari itu. Hwan-hwan minta Jialang segera istirahat. Dan dia akan membuat kue untuk pacar tercintanya ini juga. Keesokan paginya, Hwan-hwan dengan buru-buru pergi ke kantor. Ketika dia sampai di kantor, dia melihat seorang pria. Pria ini bernama Yao Zeming. Tapi Hwan-hwan masih tidak tahu dia ini siapa. Ketika dia masuk ke dalam lift, dia menerima telepon ibunya. Pertanyaan ibunya terdengar sama semua orang. Tentu saja dia malu. Saat Zeming keluar lift, kotak kue Hwan-hwan menyenggol kopi yang dibawa Zeming, menyebabkan kopinya tumpah dan kena ke jasnya Zeming. Hwan-hwan merasa bersalah. Dia pun mengejar Zeming dan ingin membantu membersihkan kemeja putihnya Zeming. Setelah dia selesai membersihkannya, dia pun mau dikasih tips sama Zeming dong. Hwan-hwan tidak mau menerima. Dia masih mengira Zeming itu tamu. Dia pun memberikan kata sambutan kepada Zeming. Hwan-hwan pun membantu teman-temannya untuk menyiapkan barang-barang untuk menyambut direktur baru yang akan datang. Namun mereka semua panik karena lupa membeli kue. Kebetulan ada kue yang dibuat Hwan-hwan. Mereka minta kue itu disajikan. Menurut Hwan-hwan, tidak bisa disajikan karena kue itu sudah ada tulisan di atasnya. Ponsel Hwan-hwan kembali berbunyi. Hwan-hwan keluar mengangkat telepon itu. Telepon itu dari ibunya yang sibuk urus soal dirinya dan Jialia. Hwan-hwan gak mau ladenin ibunya karena direktur baru sudah datang. Ketika dia masuk ke ruangan, suasana sudah tidak baik. Dia juga kaget orang itu adalah Zeming. Zeming pun tidak senang dengan persiapan ini. Dia tanya-tanya pada Hwan-hwan apa yang terjadi. Dia tanya juga soal kue itu. Hwan-hwan melihat ekspresi teman-temannya. Hwan-hwan pun akhirnya dengan sukarela mengakui kelalaiannya. Zeming yang kejam langsung memecat Hwan-hwan. Ketika Pak Zeming keluar, teman-temannya merasa gak enak sama Hwan-hwan dong ya. Kecuali si cewek yang bernama Wu Yao ini. Padahal semua ini karena dirinya yang ngotot mau pakai kuenya Hwan-hwan loh. Ibaratkan lempar batu sembunyi tangan. 谁负责的？麦承欢负责的。
Dia malah minta Huan Huan bersyukur dan lain-lain. Bisa jadi ada hikmah di balik semua kejadian ini. Huan Huan tentu saja kesal. Dia tahu akal-akalan busuknya Wu Yao yang sengaja mau mencelakakan dirinya. 跟我去总监那儿一起说道说道。 Rapat para atasan di sini terdapat beberapa orang dan salah satunya pemimpin yang bernama Dennis dan wakilnya bernama Chang Peishan. Mereka menyambut kedatangan Pak Yao Zeming untuk menjabat jadi direktur baru. Tapi di sini Peishan sepertinya kurang begitu senang dengan pendapatnya Zeming. Suasana rapat agak sedikit menegangkan cuy. Rapat pun selesai. Huan Huan masih menunggu di depan. Dia pun minta maaf sama Zeming. Dia minta kesempatan kedua. Zeming mempermasalahkan soal Huan Huan yang tadi mengaku kesalahan bukan yang dia lakukan. Per dia, orang yang tidak bisa melindungi diri dan minta dikasihani tidak pantas dipertahankan. Huan Huan mengaku kesalahannya. Dia merasa kalau tadi mereka saling menyalahkan juga bukan hal yang baik di depan atasan. Dia pun berusaha menjelaskan kalau Huan Huan itu karyawan yang terbaik dan lain-lain. Tapi Zeming gak mau tahu, dia tetap ngotot dengan keputusannya. 我负全责，你怎么负责？ Huan Huan sedih dong ya dengan masalah yang menimpanya. Xia Liang berusaha menghibur Huan Huan. 50年、70年都养。 Tapi Huan Huan tidak akan menyerah. Dia akan pergi membujuk Zeming lagi. Di balik masalah itu, hari ini adalah hari anniversary 3 tahun hubungan mereka berdua. Huan Huan menagih hadiah dia dong. Xia Liang tentu saja ada siapin hadiah buat Huan Huan. Huan Huan senang dengan hadiah dari Xia Liang. Saat keduanya mau kissing, ponsel berbunyi lagi. 谁呀？这是我真想给他一。 Xia Liang pun sudah booking restoran untuk merayakan hari anniversary mereka. Selanjutnya terlihat Zeming pergi menemui Peishan. Rupanya mereka berdua itu hanya acting loh tadi. Dan ternyata mereka sedang melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Dennis. Rencana Zeming adalah mengincar salah satu perusahaan furniture yang bernama Taishan. Di sini kerjasama mereka adalah menaikkan Peishan menjadi CEO perusahaan Botticelli. Dan Zeming akan diajukan naik jabatan di pusat. Keduanya pun akan saling mendukung satu sama lain. Pembicaraan keduanya sudah selesai dan ternyata ayahnya Huan Huan malah menjadi supirnya Pak Yao Zeming loh. Keesokannya Zeming pergi ke sebuah toko pancingan. Huan Huan diam-diam mengikuti Zeming. Dia pun berusaha deketin Zeming. Tapi Zeming sudah berpikir yang jelek-jelek. Dia juga tidak menolak kebaikannya Huan Huan. Di sini Zeming mendapatkan satu info penting. Ternyata pacar dari anak pemilik perusahaan Taishan adalah Mai Chengwan loh. Xia Liang adalah anak orang kaya yang selama ini tidak Huan Huan ketahui. Huan Huan aneh, kok ada ayahnya ya? Ayahnya bilang kalau dia kini menjadi supirnya Pak Yao. Pak Yao berkata kalau dia mau pergi ke suatu lokasi, tapi menurut ayah Huan Huan susah jika mau sampai dalam waktu 1 jam, karena memang lagi jam macet. Huan Huan pun menawarkan diri untuk membantu. Huan Huan membawa Zeming naik kereta cepat. Dalam kereta ini Huan Huan masih berusaha membujuk Zeming. Dia minta Zeming kasih kesempatan, jangan pecat dia, tapi potong saja bonusnya. Dia memberikan beberapa perbandingan kenapa dia harus dipertahankan. Zeming minta Huan Huan berhenti berbicara. Dia hanya minta dirinya jangan terlambat. Kalau terlambat, dia akan benar-benar memecat Huan Huan. Nah, Huan Huan berhasil membawa Zeming sampai tepat waktu. Bahkan lebih cepat loh. Karena Huan Huan berhasil, dia pun memberikan kesempatan kedua kepada Huan Huan. Dia juga memberikan sebuah tugas kepada Huan Huan. Huan Huan pun senang karena dia berhasil diberikan kesempatan. Saat malam hari, Huan Huan kembali didesak sama ibunya untuk segera minta Jia Liang datang ke rumah untuk bahas soal pernikahan. Huan Huan dibuat pusing sama ibunya, karena ibunya terus-terusan mau Huan Huan segera menikah dan nikah. Padahal Huan Huan lagi pusing soal kerjaan. Akhirnya Huan Huan minta Jia Liang atur waktu ke rumahnya untuk makan-makan, serta bicara bersama orang tuanya. 今天要不要到我们家吃饭啊？ Jia Liang pun setuju dengan waktu yang ditentukan Huan Huan. Selanjutnya terlihat seorang bapak-bapak, dia adalah ayahnya Xin Jia Liang. Rupanya mereka pergi ke Hotel Botticelli. 干嘛去？这边。 Jia Liang sudah khawatir nih takut ketemu sama Huan Huan. Ayah Jia Liang sudah tiba di ruang rapat dan dia disambut sama Huan Huan. Huan Huan memperkenalkan diri dan menjelaskan alasan Zeming tak bisa ketemu. Saat Jia Liang sudah datang, dia mau segera kabur karena dia tahu orang yang sedang berbicara sama ayahnya adalah Huan Huan. Ayahnya Jia Liang segera menghentikan Jia Liang dan memperkenalkan Jia Liang dengan Huan Huan. Huan Huan benaran kaget kalau Xin Jia Liang adalah anak dari karena sudah terlanjur basah. Jia Liang mengakui memang Huan Huan adalah pacarnya. Ayah Jia Liang tentu saja kaget dong ya. Dia pun merasa Pak Yao sengaja memanfaatkan semua ini untuk mempermudah komunikasi. Tapi Huan Huan berusaha jelaskan kalau ini tak ada hubungannya, karena mereka pasti sama-sama tidak mengetahui semua ini. Bahkan dia sendiri aja kaget Jia Liang itu anak orang kaya loh. Tapi ayah Jia Liang sudah berpikir negatif duluan. Dia merasa pembicaraannya stop sampai di sini saja. Dia minta atur waktu kembali. Huan Huan menurut dan mengantar mereka pergi. Jia Liang pilih nggak ikut, dia mau bicara sama Huan Huan. Huan Huan kesal parah. 欢欢，欢欢，欢欢。
Saking kesalnya dia sampai malas dengar ucapannya Jialiang loh, karena Jialiang sudah membohongi dia selama ini. Dia mengira Jialiang benar-benar orang susah dan orang yang sedang berjuang bertahan hidup dan lain-lain. Padahal Hunhun selama ini rela mati-matian mensupport Jialiang dari sisi manapun. Karena kecewa berat, dia minta Jialiang untuk tak perlu datang ke rumahnya. Bahkan dia malas banget lihat muka Jialiang. Pertengkaran keduanya terdengar dong sama asistennya Zeming. 是真的喜欢你，我发誓，我是真的喜。 Dia dengan cepat memberitahukan info ini kepada Zeming. Dia merasa kalau Jialiang sedang akting pura-pura jadi anak miskin di depan Cheng Huan. Zeming malah merasa bisa jadi saja si Cheng Huan sengaja sandiwara juga. Asisten Zeming sampai no comment dengan pemikirannya Zeming. Saat Hunhun pergi ke ruangannya Zeming, dia minta maaf karena gagal untuk membahas transaksi dengan Daishan. Karena kerumitan hubungan yang dia miliki dengan anak pemilik Daishan itu. Zeming pun tersenyum dan berkata itu bukan salah Hunhun. Padahal dia memang sudah tahu dari awal dan sengaja memanfaatkan situasinya loh. Hunhun pun sudah pulang kerja. Dia tentu saja bingung gimana semua ini bisa jadi semakin ribet. Mana ibunya pun buat hal gitu, terus-terusan desak dia bawa Jialiang pulang. Dia juga lagi ribet begini karena tahu soal Jialiang bohong kepada dirinya. Dia benar-benar bisa stres memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan kepada ibunya nanti. Sedangkan Jialiang kembali ke rumah. Dia kena ceramah ayahnya soal ayahnya tahu tentang hubungan dia sama Cheng Huan. Jialiang gak terima ketika ayahnya suka merendahkan Hunhun. Di sini ibu Jialiang minta dia ketemuan sama wanita lain alias kencan buta. Jialiang menolak tegas. Ayahnya merasa Jialiang tak sopan sama ibunya. Jialiang malas berdebat sama orang tuanya. Dia milih pergi saja. Hunhun pun sudah pulang ke rumah. Ibunya pun tanya dong soal Jialiang di mana. Hunhun berkata Jialiang lembur. Ibunya mulai deh ngoceh-ngoceh gak jelas dan jelek-jelekin Jialiang. 这不明摆着耍我们吧？ Hunhun tak tahan. Dia pun jujur kalau dia berantem sama Jialiang. Ibunya minta Hunhun segera putus sama Jialiang saja. Pokoknya ngotot suruh keduanya putus deh. Hunhun stres berat dengan ibunya. Tiba-tiba dia dengar teriakan dari bawah rumah. Rupanya itu adalah Jialiang. 经营的是家居公司。 Ibunya pun ngomel-ngomel dan minta Jialiang segera pergi. Jialiang teriak-teriak minta maaf. Dia pun jelaskan kenapa dia berbohong dan asal-usul asli keluarganya. Ibunya masih kira Jialiang mau menipu Hunhun. Intinya dia nggak percaya omongan kosongnya Jialiang deh. 混蛋！ 你看，听到没有？他在骗。 Ketika ibunya mau turun dan menghajar Jialiang, Hunhun menahan ibunya dan berkata apa yang diucapkan Jialiang itu benar. Ibunya kaget dong, rupanya Jialiang beneran anak orang kaya. Dan Hunhun sudah kecewa karena Jialiang menipunya. Dia merasa ibunya benar. 这是个骗子。欢欢， Jialiang itu pria brengsek. Dia akan turun untuk mengusir Jialiang pergi. Ibunya berubah 180 derajat. Dia minta Hunhun sabar dan pikirkan betul-betul. Dia membela Jialiang habis-habisan. Ayah Hunhun aneh, kok ibunya jadi berubah begini ya? 不是妈妈。 Jialiang masih terus teriak-teriak. Hunhun minta Jialiang berhenti teriak. Ibunya malah bela-bela Jialiang. Jadi suka sama Jialiang dan lain-lain pula tuh. Malah muji-muji Jialiang cuy. Hunhun merasa dia sudah ditipu habis-habisan. Harusnya ibunya nggak boleh bela Jialiang. 感情是真的。 Apalagi selama ini Hunhun yang selalu bayar iuran Jialiang dan lain-lain. Ayahnya pun kaget, tapi sudah dibalikin sih semua biaya itu. 你倒是还了，妈不是还了吗？ Ibunya merasa tak masalah dong kalau gitu. 阿姨不帮你，今天谁？ Hunhun sudah tegaskan, tidak ada yang boleh menghiraukan Jialiang. Intinya dia lagi kesel parah deh sama si Jialiang. 我是真的爱你。 Di sini ada seorang pria bernama Cheng Zhao. Dia adalah adik laki-lakinya Hunhun. Jialiang minta bantuan Cheng Zhao. Cheng Zhao gak mau. Karena menurut dia kakaknya itu orangnya tak mudah emosi loh. Kalau kau sampai diabaikan berarti kesalahan yang kau buat sudah sangat fatal. Hunhun menelpon adiknya dan minta dia untuk tidak menghiraukan Jialiang dan segera naik saja. Karena terlalu berisik Jialiang sampai kena ketok sama tetangganya loh. Hunhun mendengar hal itu. Hunhun akhirnya mau menemui Jialiang. Dia pun memberikan hukuman kepada Jialiang. Jialiang berjanji dia tidak akan membohongi Hunhun lagi. Hunhun juga minta Jialiang tidak boleh menutupi identitas keluarganya Hunhun kepada orang tuanya Jialiang. Jialiang berkata orang tua dia menyukai Hunhun. Padahal sebaliknya nih, Hunhun minta Jialiang jangan bergantung sama orang tua dan lain-lain. Jialiang akan menurut semua keinginan Hunhun. Hunhun pun mendapatkan telepon dari Pak Yao, di mana Zeming menyetujui permintaan Hunhun untuk memotong bonusnya saja dan membiarkan dia tetap bekerja. Karena berita bahagia ini, Hunhun jadi lupa deh dengan masalahnya Jialiang. Dan dia terlihat begitu senang. 我们家保姆工作搞定了。哎呀！ Hunhun berjalan pulang. Dia pun ditunggu sama ayah dan adik laki-lakinya. Mereka pun bersama-sama nongkrong di warung kecil sambil makan es krim. Ayah Hunhun mah sangat menghargai keputusannya Hunhun karena dia tahu anaknya bisa membedakan yang baik dan buruk. Dia hanya mau Hunhun benar-benar mengenali Jialiang dan keluarganya.
Wan Huan minta ayahnya mempercayakan semuanya kepada dirinya. Karena menurut dia, Jialiang anaknya baik kok. Dia dan Jialiang berbanding terbalik kepribadiannya. Jialiang anaknya ceria dan dia orangnya pekerja keras serta pendiam. Dia yakin Jialiang bisa melengkapi hidupnya. Ayahnya dan adik laki-lakinya pun akan selalu mendukung yang terbaik buat Huan Huan. Di sini ibu Huan Huan masuk ke kamar Huan Huan dan melihat kekayaan keluarga Jialiang. Ketika dia mendengar Huan Huan pulang, dia panik dong ya. Huan Huan kesal ibunya melihat isi laptopnya. Tapi dia nggak bisa gimana marah sama ibunya sih. Ayahnya juga minta Huan Huan untuk menahan emosi. Keesokannya Huan Huan sudah kembali bekerja seperti biasa. Wu datang dengan wajah bahagia. Dia memerintah semuanya untuk segera rapat. Dia kaget rupanya Cheng Wen masih bekerja di sana dong ya. 是啊，我还在呢。 Mereka pun melakukan rapat. Pak Yao berkata kalau Huan Huan tidak jadi dipecat dan hanya terkena sanksi saja. Di sini Pak Yao minta dibuatkan proposal tentang acara Hari Kasih Sayang nanti. Tapi kali ini dia tidak membatasi. Dia minta semuanya boleh mengajukan proposal. Karena dia mau mengumpulkan orang-orang berbakat. Yang menurut dia siapapun bisa naik jabatan jika dia memiliki kemampuan. Dia pun mempertegaskan satu hal. Pimpinan Huan Huan dan Wu Yu pun minta semua bagian pemasaran melakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan nama dia. Huan Huan pun terlihat mau lembur. Karena dia mau menebus kesalahan dia yang sebelumnya. Dan dia harus bekerja lebih ekstra. Ketika dia asik lembur, dia melihat Zeming juga sedang lembur. Ibu Huan Huan telepon minta Huan Huan segera pulang. Huan Huan berkata dia sedang lembur. Ibunya masih terus cerewet-cerewet soal pernikahan. Huan Huan mematikannya karena dia harus fokus bekerja. Hari sudah semakin malam. Jialiang pun chat Huan Huan. Karena chat itu, Huan Huan turun menemui Jialiang. Jialiang merasa lega karena ibu Huan Huan kini sudah menerimanya. Huan Huan minta Jialiang mengerti ibunya. Karena ibunya memang mau yang terbaik buat dirinya. Saat ibu Huan Huan telepon lagi, ibu Huan Huan mendengar suara Jialiang. Dia senang apalagi dia dengar Jialiang mau ke rumah loh. Dia malah makin semangat dong ya. Dia juga tak melarang-larang lagi keduanya mau pacaran pulang malam atau apapun. Deril ibu mata duitan, cok. Di sini ibunya jadi sibuk sendiri. Dia minta ayah Huan Huan untuk segera beres-beres. Sampai dia minta kasurnya Cheng Zhao diberesin supaya ruangan mereka terlihat lebih besar. Menurut ayah Huan Huan tak perlu segitunya lah. Soalnya kan Jialiang dari awal juga sudah tahu kondisi keluarga mereka. Namun ibu Huan Huan punya kuasa. Dia pun memerintah dengan tegas. Ayah Huan Huan tak bisa mengelak dan hanya bisa menurut saja deh ya. Di sini terlihat ibu Huan Huan bersiap-siap buat makanan. Ketika Cheng Zhao pulang, dia menyadari ada yang berbeda. Dia sedikit menyindir. Huan Huan pun baru sadar. Dia pun makasih sama adik laki-lakinya dan akan segera mengembalikan semua posisi ini seperti semula. Jika makan-makan ini setelah selesai. Di sisi yang lain, Jialiang yang bersiap-siap mau ke rumah Huan Huan dihalangi sama ibunya. Ibu dia minta dia pergi menemui teman kencan butanya. Jialiang menolak dong karena dia harus segera ke tempat Huan Huan. Tapi ibunya berkata semua ini sudah diatur sama ayahnya. 什么呀，真的是，哎呀， Jialiang pun tak bisa menolak. Dia berharap ini menjadi yang pertama dan terakhir. Jialiang pun menemui teman kencan butanya. Dia terlihat tak senang, apalagi dia sedang diawasi oleh orang tua mereka. Wanita itu tentu saja menyadarinya. Jialiang pun gak mau basa-basi. Dia minta wanita ini kerjasama dengan dirinya. 因为我有女朋友，并且我和我的女朋友是 Supaya semua ini segera berakhir. Wanita itu tentu saja rada gak senang dong ya. Tapi dia pun berusaha mengikuti dengan santai. Di sisi lain terlihat Zeming menemani seorang nenek-nenek. Nenek ini adalah nenek kandung yang sudah lama tidak dia temui. Dia pun ceritakan soal pohon yang mereka tanam bersama ketika Zeming masih kecil. Terus si nenek juga cerita kenapa dia memilih tinggal di panti jompo. Karena dia dulu tidak cocok sama anak tirinya. Dan mengejutkannya anak tirinya itu adalah ayahnya Cheng Wan loh. Makanya si Zeming kaget ketika si nenek memuji-muji cucunya. Apalagi si nenek tahu kalau wanita itu bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Zeming. Zeming kaget mendengar nama Mai Cheng Wan. Mengapa semua serba sekebetulan itu ya? Di sini nenek melihat Jialiang. Dia pun minta Zeming masuk duluan dan dia segera menghampiri Jialiang. Jialiang tentu saja agak sedikit panik. Apalagi wanita itu berkata kalau dia adalah teman kencan butanya. Jialiang berusaha jelaskan. Tapi si nenek berkata dia tak mau ikut campur urusan anak muda ini. 年轻人自己解决。 Di rumah Huan Huan mereka tidak lelah menunggu sampai si Cheng Zhao saja sudah kelaparan loh. Huan Huan masih berkata kalau si Jialiang lagi ada klien sekejap, makanya akan telat. Tapi ketika dia membaca pesan dari si nenek, dia jadi agak sedikit kesal karena dia mengetahui si Jialiang sedang membohonginya. Dia pun merapikan semua kursi dan berkata kalau Jialiang gak akan datang. Dia segera berjalan pergi. Cheng Zhao yakin nih ada yang gak beres dengan kakaknya. Dia pun ikutan turun. Huan Huan marah-marah di telepon. Dia minta Jialiang gak usah datang karena dia benar-benar gak mau menemui Jialiang. Jialiang rupanya sudah tiba. Huan Huan tak mau bicara dengan Jialiang.
Jialiang berusaha jelaskan satu persatu, tapi Huan Huan itu sudah terlanjur kecewa berat. Karena bagi dia ucapan Jialiang gak ada yang bisa dipercaya satupun. Katanya orang tuamu suka padaku. Kenapa dia malah menjodohkan kamu? Seng Zhao melihat kakaknya berdebat sama Jialiang, tiba-tiba ada wanita datang dan menghajar Jialiang. Dia tak mau pria playboy ini terus mengganggu Huan Huan. Dia minta Jialiang segera pergi meninggalkan Huan Huan. Jialiang pun benar-benar sial. Dia juga ditarik sama bagian keamanan karena parkir mobil sembarangan. Wanita ini adalah teman Huan Huan yang bernama Mao Mao. Seng Zhao pun menghampiri mereka. Mao Mao menenangkan Huan Huan dan ajak Huan Huan naik dan gak usah pikirkan soal Jialiang. Huan Huan minta Mao Mao merahasiakan semua hal ini dari ayah dan ibunya. Ketika mereka naik, ayah ibunya mengira Jialiang yang datang. Huan Huan pun memberikan surprise kepada ayah dan ibunya. Ayah ibu Huan Huan tentu saja senang. Akhirnya mereka makan sama-sama deh. Seng Zhao merasakan perlakuan ibunya sedikit berbeda terhadap dirinya. Saat bahas-bahas soal pernikahan dan Jialiang, Huan Huan malas jawab. Ibunya selalu memuji Mao Mao yang sudah menikah dan sudah punya anak yang besar. Tapi Mao Mao akhirnya mengungkapkan sebuah fakta, di mana dia sudah bercerai dengan suaminya. Mereka semua kaget dong ya. Mao Mao merasa mereka tidak cocok, makanya memutuskan berpisah. Tapi dia tak mau cerita tentang sedih-sedih lagi. Dia minta mereka untuk tak bahas itu lagi. Dia pun memberikan mereka semua oleh-oleh. Dari sedih, suasana kembali menjadi ceria lagi deh. Mao Mao memberikan hadiah kepada keluarga Huan Huan. Mereka semua tentu saja senang. Selanjutnya, Tuan Mao Mao membawa Huan Huan ke suatu tempat, di mana itu adalah salah satu rumah yang sudah dibeli Mao Mao yang akan dia jadikan tempat usahanya. Keduanya pun masuk dan curhat-curhat. Huan Huan benar-benar lagi dilanda kebingungan. Apakah menikah itu sebuah kewajiban ya? Dia mendadak mengetahui kalau Jialiang anak orang kaya. Dia benar-benar bingung harus menghadapinya dengan bahagia atau sedih ya karena ditipu. Di sisi lain dia merasa senang kalau keuangannya bukanlah menjadi masalah sekarang. Tapi di sisi lain dia tidak mengharapkan hal itu. Dia hanya mau hidup berjalan santai dan bahagia saja. Tapi setelah dia berpikir panjang, dia sudah tak mau pusing lagi. Kalaupun suatu saat dia tak jadi menikah, dia akan menikmati hidup berdua saja bersama bestinya ini. Ketika Huan Huan pulang, dia mendengar pembicaraan ayah dan ibunya, di mana ibunya membahas soal harta sesan untuk Huan Huan. Ibunya benar-benar orangnya suka repot sendiri loh. Padahal menurut ayahnya, Jialiang sudah tahu mereka itu miskin sejak awal. Kalau emang Jialiang mempermasalahkan semua itu, mungkin mereka sudah putus dari awal. Tapi emak ini benar-benar tak bisa dibantah cuy. Dia sampai berpikiran mau menjual semua perhiasan yang digunakan. Ayahnya pun sampai mau kasihkan jamnya saja sekalian. Mendengar percakapan mereka, Huan Huan jadi sedih kembali. Kenapa keluarga dia jadi mikirin soal pernikahannya sampai sebegitunya. Tapi karena pembicaraan orang tuanya, Huan Huan jadi ada ide untuk proposal kerjaannya loh. Keesokannya adalah rapat bersama Zeming, di mana mereka satu persatu diminta menjelaskan proposal mereka. Awalnya si Wu Yao duluan, tapi ide Wu Yao dianggap jadul karena ide tahun kemarin malah mau diterapkan kembali. Ketika Huan Huan menjelaskan proposalnya, awalnya Zeming meremehkan dan merendahkan idenya Huan Huan. Tapi ketika Huan Huan menjabarkan beberapa alasan dia memilih tema hari kasih sayang bersama orang tua, Zeming dan yang lainnya merasa ini cukup inovatif dan boleh dicoba. Semakin Huan Huan menjelaskan, semakin dalam hal ini menjadi semakin menarik. Alhasil proposalnya Huan Huan lah yang terpilih. Zeming pun minta Huan Huan memegang proyek hari kasih sayang ini. Zeming pun menegaskan tidak ada trik-trik licik yang boleh dilakukan. Dia tidak segan untuk memecat jika ketangkap basah. Zeming memanggil Huan Huan ke ruangannya. Huan Huan pun kenalan sama asistennya Zeming. 或者我的英文名字，你懂了吗？ 懂了。 Di sini Zeming minta Huan Huan untuk melakukan transaksi penawaran harga terendah bersama pihak Deishan. 那我跟您说过我跟德山家具的关系， Tapi mendengar itu, Huan Huan merasa dimanfaatkan karena hubungan dia dengan anak pemilik Deishan. Dia merasa kurang etis. Jadi Huan Huan memutuskan untuk mundur saja kalau begitu. Tapi ketika Zeming menjelaskan kalau dia tidak memasang patokan harga, Huan Huan bebas melakukan negosiasi berapapun asalkan mendapatkan harga terbaik dan lain-lain. Dan dia menjelaskan beberapa hal. Huan Huan pun tak jadi mundur dan dia akan mencoba melakukan yang terbaik atas proyek yang dipercayakan kepada dirinya. Kadang asisten Zeming merasa Zeming begitu tega memanfaatkan Huan Huan. Zeming merasa Huan Huan adalah bidak catur yang mendadak muncul. Jadi dia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi dia nggak mau ambil pusing gitu deh. Saat Huan Huan keluar, dia terlihat begitu lesu. Dia bingung, Zeming itu benar-benar mengakui dia sanggup atau memanfaatkan hubungan dia sama pacarnya ya. Teman Huan Huan minta dia semangat sedikit lah. Kalau tidak salahnya kamu minta bantuan ke pacarmu untuk memperlancarkan kerjaanmu. Tapi Huan Huan memiliki prinsip yang berbeda. Dia pun berusaha mendengarkan saran dari temannya ini. Selanjutnya, Huan Huan pun mau pergi ke apartemennya Jialiang. Setelah dia pikir-pikir, dia nggak bisa begini. Alhasil dia urungkan dan hanya kirim makanan pesan antar saja kepada Jialiang. Huan Huan memutuskan untuk minta kontak bagian pemasaran Deishan. Dia minta kontaknya sama temannya. 有黄文不在，我整个人跟我的生活啊， Keesokannya dia pergi ke perusahaan Deishan.
Tapi Pak Wang yang mau dia temui tidak berada di tempat. Dia pun memutuskan untuk menunggu. Dia tunggu-tunggu sampai Pak Wang benar-benar kembali. 他怎么还在这儿？ Pak Wang tak bisa menghindar lagi deh. Alhasil Hon-Hon diajak pergi makan-makan sama Pak Wang. Hodong memberitahukan info ini pada Seming. Hodong tahu Pak Wang dan para manajer lain itu jago minum. Dia yakin Hon-Hon pasti tidak bisa menghindari dan pasti dibuat mabuk oleh mereka. Di sini Hon-Hon pun pergi ke sebuah restoran bersama Pak Wang dan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba Hodong muncul dong ya. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat Hon-Hon sedikit bingung. 各位十分抱歉啊，我迟到了。王总，保护你。王总， Hodong awalnya mau bantu Hon-Hon buat minum, tapi Hon-Hon malah jago minum cu. Seming kepo bagaimana perkembangannya. Hodong malah menggoda dia. 要不亲自来看看？ 少废话，及时汇报。 Hodong pun membantu Hon-Hon untuk menemani para manajer ini. Hon-Hon pun melakukan negosiasi dengan Pak Wang. Tapi Pak Wang nampak sudah mabuk. Dia ngomong aja udah teler-teler gitu. Ketika dia mau kasih diskon, dia pun membuka pesan. Dan pesan itu dari Jialiang. Dimana Jialiang minta Pak Wang kasih diskon gede. Nanti dijanjikan naik gaji. Pak Wang memberikan harga terbaik. Hal ini membuat Hon-Hon senang dong dengan diskon yang diberikan. Ceming di sini terlihat begitu tak tenang karena Hodong yang tak kasih kabar sama sekali. Alhasil dia pergi nyusul. Dia melihat beberapa orang yang sudah teler. Ketika dia masuk ke ruangan, dia melihat Hon-Hon dan Hodong malah asik main. Hon-Hon kasih tahu Ceming kalau dia berhasil mendapatkan harga terbaik. Saat Hon-Hon mau bersulang sama bosnya, Hodong berkata kalau Ceming itu tak bisa minum. Ceming tak suka diremehkan. Dia pun minum dan alhasil beneran teler dong. Hodong dibuat pusing dong ya, apalagi kondisi resto ke hotel tuh begitu jauh. Mereka pun mencari ide dan mereka menggunakan dorongan barang untuk mendorong badannya Ceming. Tapi ketika dalam perjalanan, Hodong memberikan ide untuk abadikan momen ini. Hon-Hon pun ikut-ikut saja idenya Hodong. Ketika mereka sudah sampai di hotel, mereka menutupi muka Ceming karena tak enak jika dilihat karyawan yang lainnya. Hodong pun mengambil kunci. Dia menyerahkan Ceming pada Hon-Hon. Hon-Hon pun dibuat kesulitan karena Ceming terus-terusan jatuh dari alat dorongan itu. Mana Ceming terus mengeracau yang tak jelas lagi tuh. Hon-Hon juga dibuat sampai lelah ngurus Ceming yang mabuk parah ini. Hodong kaget melihat Hon-Hon mencekik Ceming. 我累了吗？ Hon-Hon minta Hodong membantunya. Keduanya malah kayak nolong orang mau mati. Emang gak ada obeng lah dua orang ini. 有劲儿，有劲儿，有劲儿，有劲儿。哎，他没死，快点！ Sama-sama stres gara-gara ngurus Ceming. Ceming pun berhasil dibawa ke kamarnya. Ceming tiba-tiba mau memberikan Hon-Hon tip. Hon-Hon menolak. Tiba-tiba dia mau membuka celananya. Hon-Hon panik dong ya. 何东，姚志明，姚志明脱裤子！ Hodong dengan cepat menahan. Hon-Hon sudah tak bisa tunggu lagi. Dia mau segera pergi dari ruangan ini. Saat Hon-Hon mau pergi, Hodong minta dompet Ceming dikembalikan. 他给的小费呢？哎，不是什么呀，我不要。 Hon-Hon jadi linglung sendiri. Saat Hodong mau ambil uang tips yang diberikan Ceming, Hon-Hon dengan cepat mengembalikan. Dia pun segera kabur dari ruangan. Keesokan paginya ketika Ceming terbangun, Hodong menceritakan kejadian semalam. Ceming pusing dan gak mau bicara banyak karena dia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Tapi di sini Hodong memperlihatkan sesuatu, di mana email yang dikirim pihak Pak Wang berisikan data-data penting yang harusnya tidak diketahui oleh orang lain. Di mana data itu adalah data diskon tahun kemarin. Hodong dan Ceming tentu saja menyukai informasi ini karena ini akan membantu rencana mereka. Keesokannya Hon dipanggil sama Pak Ceming. Pembicaraan sedikit canggung. Hon juga membocorkan soal tips yang tidak diambil. Dia memberikan semua itu kepada Hodong. Tapi di sini sebenarnya Ceming lagi tes Hon. Dia mau lihat apakah Hon tuh tahu tidak soal isi email yang dia kirim itu. Terdapat data yang sangat penting. Melihat reaksi Hon, Ceming sadar kalau Hon tidak mengetahui atau tidak membaca isi data itu. Ceming merasa dia sudah selesai berbicara. Dia hanya tanya-tanya sedikit. Kenapa Hon tak menggunakan koneksi pacarnya dan lain-lain? Hon merasa kerja ya kerja, hubungan pribadi ya hubungan pribadi. Dia tak mau menggunakan koneksi untuk keuntungan pribadi. Ceming pun sudah paham. Dia memberikan hadiah kepada Hon yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Hon tentu saja senang dengan hadiah ini karena bagi dia bisa membahagiakan orang tua adalah impian semua anak-anak. Hodong pun masuk. Dia merasa Ceming bisa banget memanfaatkan sebuah bidak catur. Ceming pun sindir soal uang tips semalam. 我来了。哎呀，不好意思，不好意思。 Selanjutnya terlihat Hon pulang. Dia pun memberitahukan ayahnya soal hadiah yang dia terima. Dia pun meminta ayahnya memberikan itu sebagai surprise buat ibunya. Ketika ayahnya berikan kepada ibunya malah merasa sayang-sayang duit saja nih. Dia minta semua itu harus dikembalikan. Pokoknya menolak habis-habisan deh. Ayahnya sampai tak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Hon harus turun tangan. Dia berkata itu hadiah dari atasannya. Mendengar ini adalah hadiah, ibu Hon pun setuju untuk pergi. Hari H acara. Ayah dan ibu Hon sudah tiba. Hon tentu saja senang melihat kedua orang tuanya datang dengan penuh semangat. Saat acara hampir dimulai, Hon mendapatkan info kalau tiket terjual habis. Tapi sayangnya yang datang masih sedikit.
Huan Huan mencari cara supaya hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan. Dia meminta rekannya untuk mengirim pesan kepada orang-orang yang sudah memiliki tiket acara dan lain-lain. Di sisi lain, Seming sudah datang. Wu You mulai deh mau adu domba dan melaporkan kalau tamu dan lain-lain masih sangat sedikit. Huan Huan datang menepis omongannya Wu You dan memberitahukan Pak Yao kalau dia sudah mencarikan solusi untuk masalah yang sedang terjadi. Wu You masih sempat nyindir-nyindir. Hal ini langsung dibalas sama Hou Tong. 你要真是自己掏腰包的话，记得之后找尤总。 Pak Yao mah orangnya tak gampang terprovokasi. Saat acara sebentar lagi hampir dimulai, Huan Huan kaget tiba-tiba ada sekumpulan orang datang menari-nari. Dia pun mau tak mau ikut menikmati saja. Tiba-tiba ada seorang muncul. Dia makin bingung siapa orang yang menyamar sebagai kesatria ini. Mana tingkah lakunya konyol lagi tuh. Ketika orang itu datang menghampiri Huan Huan, dia bingung sendiri mau hadap mana sampai dibantu sama para penari. Masih salah-salah lagi hadapnya. Pak Yao pun sudah tahu siapa pelakunya. Dia pun memilih pergi saja. Dan ternyata orang itu adalah Jialiang. Jialiang datang membuat kehebohan di acara Huan Huan. Ayah dan ibu Huan Huan kaget sih. Terutama ibu Huan Huan senang melihat Jialiang muncul. Jialiang masih tak berhenti sampai di situ. Dia dengan lantang melamar Huan Huan. Huan Huan ingin Jialiang segera menghentikan semua ini. Wu You pun minta lapor pada atasan mereka biar Huan Huan kena marah. Saat Huan Huan minta Jialiang untuk stop dan jangan buat kehebohan lagi, Huan Huan malah tersundul sama kostumnya Jialiang. Pak Zhu pun datang. Dia marah-marah sama Huan Huan. Si Jialiang gak terima dan marah-marah sama Pak Zhu. Dia pun membuat keributan. 别你啊，克制，谁呀？什么这么办？搁这嚷嚷的。 Huan Huan segera menarik Jialiang keluar. Dia pun memarahi Jialiang. Jialiang awalnya mau sok-sokan jadi pahlawan. Alhasil dia kena repet sama Huan Huan. Huan Huan akhirnya tahu kalau Jialiang dibalik semua diskon yang dia dapatkan. Serta Jialiang lah yang memberi semua tiket acara tersebut. Huan Huan merasa semua kerja keras dia sia-sia karena Jialiang. Jialiang malah menanggapinya berbeda. Huan Huan tak bisa berkata apa-apa. Apalagi acara sudah mau mulai, dia minta Jialiang kembali. Ketika dia selesai bekerja baru dibahas kembali. Di sini ibunya Huan Huan malah ngebet Huan Huan menerima lamarannya Jialiang loh. Huan Huan tak mau debat sama ibunya, dia pun harus segera masuk ke ruangan untuk melanjutkan kerjaan. Ketika dia masuk ke ruangan, dia mencari keberadaan Pak Yao. Rupanya Pak Yao sudah pergi. Jialiang terlihat makan malam di rumah Huan Huan. Dia curhat-curhat kalau dia sangat mendambakan hidup seperti keluarga Huan Huan, yang kekeluargaannya begitu terasa, berbanding terbalik dengan keluarganya. Jialiang juga berjanji akan menjaga Huan Huan dan membebaskan Huan Huan melakukan apapun. Ayah dan ibunya pun senang mendengar janji-janji yang diucapkan Jialiang di depan mereka. Saat Huan Huan kembali, dia mendengar tetangga berkata kalau Jialiang sedang berada di rumahnya. Dia dengan cepat pulang ke rumahnya. Ketika dia masuk ke rumah, dia pun menegur Jialiang yang ke rumahnya. Dia juga tegur ibunya yang tak memberitahukan dirinya ketika membawa Jialiang ke rumah. Ibunya malah membela Jialiang. Dia merasa Huan Huan harus menikah sama Jialiang. Apalagi Jialiang sudah membawakan cincin lamaran dan lain-lain. Huan Huan pun malas berdebat panjang lebar sama ibunya. Dia pun segera ajak Jialiang keluar untuk berbicara. Ketika mereka mau bicara, ada anak kecil ngotot minta foto sama Jialiang. Karena dia kira Jialiang lagi cosplay. Jialiang minta anak itu izin sama Huan Huan. Huan Huan pun mengizinkannya. Selesai foto-foto, mereka berdua berbicara. Jialiang mengeluarkan powerbank yang menjadi awal perkenalan mereka. Jialiang pun menceritakan kisah awal mereka dan lain-lain. Dan trik-trik dia mendekati Huan Huan, sehingga Huan Huan bisa berhasil menjadi pacarnya. Mendengar ucapan Jialiang, Huan Huan jadi tersentuh dan terharu. Jialiang pun merasa dia kini pasti sudah dimaafkan sama Huan Huan. 你原谅我了，对不对？ Huan Huan mau lihat performa Jialiang dulu. Jialiang pun semangat. Dia akan melakukan yang lebih baik dan tak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Huan Huan tanya keberadaan cincin itu. Rupanya cincinnya ada di tempat ibunya Huan Huan. Ketika Huan Huan di rumah, ibunya pun membantu Huan Huan memasangkan cincin itu. Ibu Huan Huan tentu saja senang akan keputusan anaknya yang memutuskan menerima lamarannya Jialiang. Ibunya emang deril mata duitan cuy. Emang sih demi kebahagiaan Huan Huan, dia nggak mau Huan Huan hidup susah ke depannya. Tapi dia sedih juga putrinya akan segera menikah. Huan Huan merasa sampai kapanpun dia akan selalu menjadi putri kesayangan ibunya. Ya, Huan Huan meskipun kesal dengan kelakuan ibunya, dia tahu ibunya melakukan semua ini demi kebahagiaan dirinya. Selanjutnya ibu Huan Huan tanya kapan kedua belah pihak keluarga akan bertemu. Huan Huan berkata Jialiang akan mengatur waktu. Di sisi Jialiang, dia memberitahukan ibu dan kakaknya kalau dia sudah melamar Huan Huan. Dia minta ibunya atur waktu bersama ayahnya untuk bertemu orang tua Huan Huan. Ibu Jialiang sebenarnya nggak setuju, namun dia nggak punya pilihan selain menyetujui keinginan putra kesayangannya ini. Tapi kakaknya Jialiang tak terima. Dia nggak mau keluarga Mai masuk ke keluarga dia dengan tenang. Dia sengaja minta ibunya untuk memesan restoran yang mahal. Dia mau sedikit memberikan pelajaran kepada mereka.
Ibu Jialiang pun setuju. Keesokannya, Huan Huan memasuki ruangan Pak Yao. Dia minta maaf kejadian kemarin. Pak Yao merasa Huan Huan bisa memanfaatkan koneksi dengan baik. Huan Huan pun jelaskan kalau dia tidak tahu soal Jialiang membeli semua tiket. Tapi Pak Yao tak peduli prosesnya seperti apa. Dia hanya mau lihat hasil. Karena kerja keras Huan Huan, dia pun memuji Huan Huan. Dia juga membahas soal cincin lamaran yang digunakan Huan Huan. Dia pun meminta Huan Huan untuk melanjutkan kerjanya lagi. Sebelum pergi, Huan Huan menyerahkan hadiah kecil kepada Pak Yao. Karena Pak Yao sudah berbaik hati terhadap dirinya. Ketika Hedong masuk, dia aneh. Kok Zeming jadi suka makanan manis ya? Zeming tak peduli. Karena dia sering mendengar neneknya bahas soal Cheng Huan. Dia yakin Cheng Huan adalah kunci supaya dia bisa mendapatkan Xin Anli dengan mudah. 就喜欢什么爱屋及乌呗。 Zeming pergi menemui neneknya. Dia memberikan beberapa hadiah. Dia juga tak lupa mengeluarkan kue yang diberikan Huan Huan. Neneknya tentu saja tahu kalau itu buatan Huan Huan. Zeming pun memuji-muji Huan Huan di depan neneknya. Dia berkata mereka melakukan kerjasama dengan sangat baik. Zeming pun sengaja berkata manis-manis di depan neneknya supaya bisa mengambil hati neneknya. Di sisi lain, Huan Huan sudah mendapatkan info dari Jialiang soal lokasi dan waktu untuk pertemuan orang tua mereka. Huan Huan pun mengirimkan lokasi itu kepada ibunya. Ibunya kaget, mereka menyewa restoran yang begitu mewah. Selanjutnya Huan Huan pulang ke rumah. Dia melihat ibunya sibuk-sibuk menyiapkan pakaian. Dia pun minta ibunya nggak usah repot-repot. Dia mau bawa ibunya pergi beli saja. Ibunya awalnya tentu saja menolak, tapi karena dia berkata dia ada bonus, ibunya pun setuju. Ibunya minta mereka meluangkan waktu untuk makan-makan dengan keluarga Jialiang. Tapi Huan Huan sadar kalau Cheng Zhao sepertinya ada sedikit halangan tuh. Tapi Cheng Zhao pun akhirnya memilih temenin kakaknya dan menolak kesempatan kerja yang diberikan dosennya itu. Keesokannya Huan Huan menemui Mao Mao. Dia pun curhat-curhat tipis sama si Mao Mao soal rencana pernikahannya. Mao Mao minta Huan Huan pikirkan dengan matang. Karena Mao Mao tahu kalau Huan Huan lah yang lebih banyak berjuang dibandingkan Jialiang. Contoh dari barang-barang yang dibawa Huan Huan. Semua itu kebutuhannya Jialiang. Mama merasa untuk menyatukan kedua keluarga itu tak gampang loh. Jangan sampai kamu menelari Jialiang terus-menerus sampai kamu melupakan jati dirimu sendiri. Huan Huan memiliki pemikiran. Dan dia merasa dia sudah bersedia dan sudah dia pikirkan secara matang ketika menikah sama Jialiang nanti. Mendengar seluruh ucapan Huan Huan, Mama sudah merasa temannya tak tertolong lagi. 完了完了完了完了完了，没救了没救了。 Dia pun hanya akan mendukung keputusannya Huan Huan. Huan Huan minta Mama bantu dia temenin ibunya belanja pakaian besok. Selanjutnya di sini terlihat ayah Huan Huan sedang kerja. Dia terus-terusan ditelepon sama ibunya Huan Huan. Ayah Huan Huan pun tak sengaja mengangkat telepon itu. Sehingga pembicaraan mereka terdengar sama Pak Yao dan Ibu Zhang. 我开车呢，回头再说啊。 Ayah Cheng Huan merasa tak enak hati dong ya. Dia jelaskan sedikit maksud dari istrinya tadi. Pak Yao akhirnya memberikan jatah cuti kepada ayah Huan Huan. Tapi Ibu Zhang tak merespon soal Ibu Cheng Huan yang mau ayahnya pinjam mobil itu loh. Pak Yao dan Bu Zhang makan berdua. Dia tak nyangka rupanya ayah Huan Huan itu yang menyelamatkan Ibu Zhang. Dia tak menyangka kalau Ibu Zhang tetap tak mau meminjamkan mobilnya kepada keluarga Mai. Tapi bagi Ibu Zhang, dia sudah membantu semampu dia kepada keluarganya Mai. Mulai memberikan kerjaan kepada Pak Mai dan anaknya Cheng Huan. Bagi dia sudah membalas budi dengan sangat cukup. Selanjutnya Huan Huan membawa ibunya pergi membeli pakaian. Seperti biasa ibunya cerewet dan merasa pakaian itu terlalu mahal. Mama pun menggunakan beberapa trik sehingga mereka bisa membeli pakaian itu. 幸亏有你啊，要是没你的话，我妈肯定不把。 Saat Huan Huan pergi ke toilet, dia tidak sengaja bertemu dengan Pak Yao. Pak Yao mengucapkan selamat kepada Huan Huan. Dia juga merasa kedepannya Huan Huan tak perlu kerja lagi. Tapi Huan Huan punya prinsip sendiri. Dia mencintai pekerjaannya. Dan bagi dia menikah tak ada hubungannya sama kerjaannya. Karena masih ada keluarga yang harus dia hidupi. Rupanya di sini Pak Yao pergi membeli sebuah hadiah loh. Di mana hadiah itu mau dia berikan untuk Huan Huan nanti. Sebagai tanda ucapan selamat atas rencana pernikahan mereka. Apalagi Deshan kan salah satu mitra hotel mereka. Jadi dia akan menunjukkan rasa peduli mereka terhadap klien. Mereka pun makan-makan bersama. Tidak lama Ibu Huan Huan bahas soal ayah Huan Huan yang gagal meminjam mobil. Mau mendengar itu. Dia pun menawarkan mobilnya. Ibu Huan Huan tentu saja senang dan setuju sama tawarannya Mao Mao. Mao pun menyerahkan mobilnya pada Cheng Zhao. Cheng Zhao di sini memiliki sedikit perasaan terhadap Mao Mao. Jadi dia sedikit deg-degan ketika Mao Mao dekat-dekat dengan dirinya. Selanjutnya Huan Huan mengupik pembicaraan ayah dan ibunya yang cukup excited dengan acara makan-makan besok. Tapi ayah Cheng Huan sedikit sedih dan tak rela loh. Karena putri sematawayang dia tidak terasa sudah akan segera menikah. Ibunya juga nggak rela sih, tapi demi kebahagiaan anaknya mereka akan mempersiapkan yang terbaik. Sedangkan Cheng Zhao terlihat kesulitan mencari kerjaan. Bahkan dia terus-terusan mendapatkan penolakan dari beberapa firma hukum. Huan Huan menghampiri adik laki-lakinya. Dia pun minta maaf pada adiknya karena selama ini harus tidur di ruang tamu. Jadi ketika dia nikah nanti adiknya sudah bisa tidur di kamar. Tapi Cheng Zhao tak mempermasalahkan hal itu. Dia malah merasa suatu saat dia kerja akan jarang pulang. Dia pun masih sesokan terlihat tegar gitu deh.
karena dia nggak mau kakaknya tahu soal beban yang dia pikul. Tiba-tiba ayahnya keluar mau pamer, malah celananya robek pula, sehingga mengundang tawa satu keluarga. Selanjutnya, Hwan Hwan dan keluarganya sudah tiba di restoran yang mereka tuju. Ketika dalam perjalanan, ibu Jialang menghubungi ayah Jialang. Ayah Jialang tak mood karena bisnis tak berjalan lancar, sehingga dia berkata dia sibuk rapat dan tak bisa hadir. Ayah dan ibu Chung Won sudah memasuki ruangan. Mereka agak sedikit gimana gitu melihat keluarga Jialang belum juga datang. Ketika mereka sudah datang, mereka pun saling berkenalan dong ya. Tapi kakak Jialang mukanya seperti sangat rese gitu dan memperlihatkan sikap sinisnya. Mereka pun mengetahui ayah Jialang tak datang. Ayah dan ibu Hwan Hwan jadi bisik-bisik. Jialang tak enak hati. Dia pun berusaha supaya ayah dan ibu Hwan Hwan tak memandang buruk ayahnya. Dengan berkata ayahnya pesan untuk menjamu keluarga Hwan Hwan dengan baik. Tapi saat mau memesan makanan, kakaknya Jialang sengaja pamer-pamer dan memerintahkan Hwan Hwan untuk memesankan makanan mereka. Jialang berusaha mencairkan suasana. Dia pun menemani Hwan Hwan keluar pesan makanan. Jialang minta Hwan Hwan untuk abaikan ucapan kakaknya tadi. Hwan Hwan pun tak begitu menjawab dan hanya fokus untuk memesan makanan saja. Ketika mereka sudah pesan makanan, ayah Hwan Hwan mau berbicara beberapa patah kata. Dia berharap kedepannya jika Hwan Hwan menikah di keluarganya Jialang, ibu Jialang bisa menyayangi anaknya seperti mereka menyayangi putri mereka. Dia sebagai orang tua sangat berharap putrinya bisa bahagia dan senang. Ayah Hwan Hwan terus meneguk anggur itu dalam satu kali tegukan. Ayah Hwan Hwan terlihat begitu gugup ketika berbicara. Muka kakak Jialang sudah terlihat tidak enak, apalagi ketika ayah Hwan Hwan bersulang sekali lagi dengan Jialang. Malah disindir dong ya. Tapi ibu Hwan Hwan merasa itu tak pantas. Dia pun menegur Jiali yang bersikap tak sopan kepada yang lebih tua. Jiali masih tak berhenti nyerocos dan menepis semua ucapan ibu Hwan Hwan. Makanan utama sudah disajikan. Ketika ayah Hwan Hwan mencobanya, dia malah tersedak. Jiali pun menyindir lagi deh. Dia juga memperlihatkan kalau dia sangat merendahkan keluarganya Hwan Hwan. Hwan Hwan tak bisa tinggal diam. Dia pun menggunakan kalimat lebih halus untuk membalas ucapannya Jiali. Seng Zhao juga begitu. Tak lama mereka bahas soal konsep pernikahan. Ibu Hwan Hwan menjelaskan keinginan keluarga mereka. Tapi Jialang merasa tak mau demikian. Dia maunya nikah tamasya aja. Hwan Hwan kaget dong, kok Jialang tak ada diskusi soal ini dengannya ya? Ibu Hwan Hwan tak setuju. Apalagi ini putri satu-satunya. Dia tak mau tak ada pesta sama sekali. Jiali mulai lagi deh. Dia sindir-sindir soal dulu dia nikah juga pakai acara mewah dan lain-lain sih. Tapi dia bahas soal uang lagi dengan keluarganya Hwan Hwan. Karena mereka dulu pas ajukan pesta nikah, pihak keluarga mereka sendirilah yang membiayakan Jiali. Intinya mereka nyindir harus pakai duit sendiri kalau memang pihak wanita mau demikian. Ibu Hwan Hwan berkata dia tak berharap harus nikah di hotel mewah. Dia hanya mau mengundang beberapa kerabat ayah Hwan Hwan saja dan beberapa teman narinya. Dan pesta di kampung halaman mereka juga harus dilaksanakan karena dia mau mengabarkan ke orang kalau putrinya menikah dengan baik. Soal biaya ibunya minta dibahas belakangan. Ucapan Jiali semakin lama semakin pedas dong ya. Dia makin memperlihatkan dan menghina-hina keluarganya serta teman-teman ibunya Hwan Hwan. Jialang juga tak begitu menepis dan dia merasa tak setuju dengan ide pernikahan yang dilontarkan ibu Hwan Hwan. Hwan Hwan sudah tak tahan dengan ucapannya Jialang. Hwan Hwan merasa keluarga Jialang sudah keterlaluan. Hwan Hwan akhirnya buka suara dan berkata kalau mereka lah yang diundang untuk datang ke acara ini, tapi mereka seperti tidak dihargai. Hwan Hwan merasa pertemuan ini harusnya tidak dilakukan. Hal ini terdengar sama Pak Yao. Pak Yao pun sedikit menguping perdebatan mereka. Dia pun setelah itu langsung pergi dari sana dan tak jadi masuk menyapa mereka semua. Jiali semakin mengungkapkan kata-kata pedasnya dan memicu emosi ibu Hwan Hwan. Akhirnya ibu Hwan Hwan sudah tidak tahan dan memutuskan untuk pergi dari ruangan. Hwan Hwan juga pergi. Jialang pun berusaha minta maaf dan menahan mereka. Jialang keluar memohon-mohon kepada keluarganya Hwan Hwan. Hwan Hwan minta ayah dan ibunya segera kembali. Dia akan mengurus Jialang. Jialang terus meminta maaf. Tapi Hwan Hwan merasa semua ini tidak bisa berlanjut. Jika pandangan keluarga Jialang terus seperti ini terhadap keluarganya dan tidak dianggap setara, lebih baik mereka memikirkan ulang soal pernikahan ini. Dia pun minta mereka untuk masing-masing dulu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan hadiah dan ada kartu namanya. Jialang aneh kenapa atasannya malah kasih Hwan Hwan hadiah ya. Hwan Hwan aja nggak paham. Jialang marah besar terhadap kakaknya. Dia pun berdebat hebat. Kakaknya malah minta Jialang untuk pilih wanita lain. Keduanya saling adu bacot. Ibunya yang pusing minta keduanya untuk segera berhenti. Hwan Hwan tanya apa maksudnya Pak Yao memberikan hadiah mahal ini ya. Pak Yao berkata itu hadiah dari Ibu Zhang. Terserah kamu deh mau digimanakan. Pak Yao pun memberikan beberapa masukan kepada Hwan Hwan. Hwan Hwan pun mendengar ucapannya Pak Yao dan akhirnya dia berpikir lagi soal sikap-sikap dan masalah yang terjadi tadi. Ibunya ngomel-ngomel atas sikap keluarganya Jiali yang tadi. Dia benar-benar dibuat kesal mampus sama kelakuannya Jiali.
让我一个人哇啦哇啦对。 Huan Huan pun sudah kembali ke rumah. Ibunya tanya gimana komunikasi Jialang dan Huan Huan. Huan Huan memutuskan untuk tidak menikah saja. Ibunya malah minta Huan Huan tenang dan tetap menikah. Kalau kamu nikah sama anaknya bukan sama keluarganya. Untuk soal pesta nanti kita yang urus saja. Nanti aku yang undang orang kampung kita dan buat pesta sebaik mungkin. Huan Huan tak mau. Dia tak mau harga diri keluarganya jatuh demi pernikahannya. Apalagi ibunya merencanakan semuanya sesuai hal yang dia inginkan. Dia hanya mau pernikahan sederhana loh sebenarnya. Yang penting kedua belah pihak keluarga bahagia. Tapi ibu Huan Huan beda pandangannya. Huan Huan sudah tak tahan, dia pun sedikit membentak ibunya. 好，你请吧，你请吧。但是我跟你说，我不会。 Akhirnya Huan Huan kabur ke tempat Mau Mau. Dia menceritakan apa yang terjadi. 地位悬殊实在是太大。 Dia tahu ibunya sangat berharap padanya. Dia merasa kalau dia satu-satunya harapan ibunya yang bisa menaikkan derajat keluarga mereka. Tapi bukan ini yang dia harapkan. Apalagi ketika dia melihat pesan suara Jialing yang isinya cuma minta maaf dan minta maaf terus. 气了，你消消气好吗？ Mau Mau sampai kesal. Dia merasa Jialing itu tak pantas buat Huan Huan. Sangat tidak bertanggung jawab. Mama pun membawa Huan Huan ke satu tempat untuk menghilangkan stres. Huan Huan minum dengan cepat. Akhirnya Huan Huan mabuk deh. Mau Mau memanggil Cheng Zhao datang. Dan Cheng Zhao dapat kabar gembira, di mana dia diterima sebuah perusahaan firma hukum untuk menjadi anak magang. Dia memberitahukan hal ini kepada Mau Mau. Mau Mau tentu saja senang, tapi Cheng Zhao belum mau bahas dengan keluarganya karena dia tahu keluarganya lagi pusing soal masalah pernikahan kakaknya. Huan Huan pun kembali. Dia yang sudah mabuk naik ke atas panggung dan berbicara soal kegagalan tunangannya. Mereka pun segera menarik Huan Huan turun karena Huan Huan sudah mabuk parah. Dia sampai meracau tak jelas. Sampai-sampai mau traktir semua orang pulang. Mau Mau dan Cheng Zhao segera menghalangi. Sedangkan di rumah ibu Huan Huan merasa sedih. Dia sok-sokan mau marah. Sebenarnya dia sedih putrinya menjawab dia seperti tadi. Dia pun menangis. Ayah Huan Huan mencoba menenangkannya. Keesokan paginya Huan Huan sudah menyiapkan sarapan untuk ibunya. 我昨天对你说的话有点重了。都是为我好。 Dia berkata kalau dia punya solusi dengan masalahnya. Dia tahu ibunya seperti ini karena peduli padanya. Ibunya sudah mengurus dan mengambil keputusan yang baik untuknya selama ini. Kali ini dia minta ibunya mempercayakan semua masalah ini untuk dia selesaikan sendiri. Kalau dia masih mau tinggal beberapa tahun lagi bersama ibunya, dia pun memberikan ibunya hadiah yang membuat ibunya senang. Dia memberikan kue buatannya dan bersiap untuk berangkat kerja. Ibunya segera memamerkan hal itu kepada ayah Huan Huan. Ibunya tiba-tiba ada ide gila. Dia minta suaminya bertemu sama nenek Huan Huan. Dia merasa minta bantuan si nenek aja untuk mahar Huan Huan. Kan si nenek suka sama Huan Huan. Ayah Huan Huan merasa tak masuk akal. Dia itu bukannya ibu kandung aku loh. Selain itu kami tak sedekat itu. Ayah Huan Huan malas meladeni ibunya. Dia pun memilih berangkat kerja. Akhirnya ibu Huan Huan memberanikan diri untuk pergi menemui si nenek. Tapi dia tak bertemu karena si nenek sudah pergi. Rupanya si nenek sedang pergi makan siang sama Ceming. Ceming melihat sekeliling resto dan dia memberikan beberapa masukan. Si nenek sih terima aja dengan ajuan yang untuk menggantikan peralatan makan. Namun kalau suasana, dia merasa nyaman dengan suasana Sin Anling yang sekarang. Karena sudah banyak resto modern di luar, jadi dia merasa Sin Anli memiliki daya tarik sendiri. Ceming pun mulai kasih kode-kode untuk mendelegasi Sin Anli. Nenek sempat terdiam dan bertanya, 委托给谁？ Ceming mengungkapkan serahkan pada dia. Dia juga bawa nama Huan Huan. Saat keduanya asik bicara, hal ini terlihat sama ibunya Huan Huan. Dia pun menguping pembicaraan mereka. Dia malah mengira Ceming sedang menawarkan asuransi dan hal tak terduga pun terjadi. Huan Huan dengan panik menghampiri ibunya. Ibunya Huan Huan kaget, merasa tak enak hati karena salah paham. 姚总， Ketika Huan Huan tahu ibunya memukul cucu si nenek, Huan Huan dibuat terkejut lagi. Cucu si nenek adalah Pak Yao. Ibu Huan Huan makin tak enak hati lagi dong. Apalagi itu atasannya Huan Huan. Huan Huan memberikan kompres kepada Pak Yao. 小赵，没关系啊，我姓姚。 Si nenek nggak basa-basi, dia langsung ke poin utama. Dia tanya alasan kenapa ibu Huan Huan datang. Ibu Huan Huan pun langsung ungkit soal Huan Huan yang mau menikah. 听到不怪姓家两代，关键是我 Si nenek udah tahu maksud dan tujuan ibu Huan Huan. Pasti butuh bantuan biaya dari si nenek kan? Tapi Huan Huan dengan segera menghentikan kegilaan ibunya. Karena menurut dia ini sudah bukan soal biaya, tapi soal keluarga dia yang direndahkan. Dia tak mau hal ini berlarut-larut terjadi di dalam keluarga mereka. Neneknya pun dengan segera membawa Huan Huan pergi. Huan Huan sedikit curhat sama si nenek. Dia mengira mempersatukan dua keluarga itu akan sangat gampang. Ternyata tak segampang yang dia kira.
Apalagi dia merasa dia bisa sanggup melewati ini semua, tapi belum tentu dengan Jia Liang. Jia Liang orangnya yang bergantung kepada keluarga. Jadi Huan Huan tidak yakin kalau menikah dalam kondisi begini adalah keputusan terbaik. Huan Huan merasa Jia Liang sudah berubah, tak seperti awal dia bertemu. Neneknya tanya apakah Huan Huan butuh bantuannya. Huan Huan merasa tak butuh, karena dia tahu nenek selama ini baik kepada dirinya. Kali ini dia ingin secara mandiri menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi dia dibuat bingung. Di sisi lain masalah cinta dia ke Jia Liang, di sisi lain ibunya terus mendesak gak jelas. Hal ini membuat dia bingung harus ambil solusi mana yang benar. Nenek pun minta Huan Huan ikut kata hati saja. Dia pun memberikan hadiah gelang kepada Huan Huan. Itu adalah hadiah dari ibunya. Kini dia serahkan gelang itu kepada Huan Huan. Keduanya kini sudah pulang ke rumah mereka. Ayah Huan Huan pun aneh kenapa ibu Huan Huan harus pergi ketemu si nenek. Ibu Huan Huan terus membahas soal harta sesan itu. Akibat ini, ayah dan ibu Huan Huan pun agak debat tipis. Huan Huan pun sedikit kesal. Dia minta mereka untuk berhenti. Dia tahu orang tuanya mengkhawatirkan dirinya, tapi dia minta soal pernikahan ini serahkan pada dirinya. Sedangkan di sisi Ceming yang masih temani neneknya dengan tegas minta Ceming tidak boleh menindas Huan Huan sama sekali. Si nenek juga sempat nyindir soal Ceming yang dekati neneknya karena ada tujuan. Tapi Ceming menepis hal itu. Ya, si nenek berharap benar-benar tak ada tujuan tertentu. Karena si nenek benar-benar mengutamakan rasa kekeluargaan banget loh. Malam tiba, Huan Huan terus menatap cincin pemberian Jia Liang. Dia pun sudah dengan mantap melepaskan cincin itu. Dia belum mau memikirkan soal pernikahan dulu. Keesokannya, Huan Huan sudah berada di tempat kerja. Atasan dia meminta bantuan dia untuk menyerahkan sebuah dokumen kepada Pak Yao. Huan Huan tentu saja dengan senang membantu. Teman Huan Huan merasa Huan Huan ini hanya dimanfaatkan. Atasan dia aja takut kena marah sama Pak Yao. Makanya dia minta Huan Huan yang turun. Pakai alasan ini itu lagi tuh. Huan Huan minta temannya jangan menjelek-jelekan atasan. Huan Huan emang anaknya super positif banget loh. Ketika dia mau pergi menyerahkan dokumen, dia mendengar sebuah keributan, di mana ada customer yang sedang komplain karena dia tidak mendapatkan kamar. Padahal dia sudah booking dari jauh hari. Huan Huan pun membantu bagian resepsionis. Dia jadi direkam-rekam sama orang tersebut. Mau diviralin gitu deh kalau memang masih tidak memberikan solusi yang terbaik. Huan Huan berusaha komunikasi dengan baik dengan orang tersebut. Dia merasa wajar jika orang tersebut marah karena sudah lelah dari luar malah tak dapat kamar. Padahal jelas-jelas sudah booking ruangan. Alhasil Huan Huan minta semua diserahkan kepadanya. Dia akan memberikan jawaban yang baik. Huan Huan pun mendapatkan info dari resepsionis ada kesalahan dari sistem booking mereka, sehingga bisa terjadi kesalahan ini. Huan Huan agak bingung sedikit harus gimana sih, sampai dia melihat sosok Pak Yao. Dia menghampiri Pak Yao dan meminjam kamar Pak Yao untuk diberikan kepada wanita ini. Pak Yao pun setuju dengan permintaan Huan Huan. Huan Huan pun memberitahukan pada sang tamu kalau masalah sudah diselesaikan. Saat Huan Huan bersantai, Pak Zhu menghampirinya dan bertanya soal masalah tadi. Huan Huan agak merasa bersalah karena mengambil keputusan tanpa seizin Pak Zhu. Dia awalnya kira akan kena marah. Rupanya dia malah dipuji sama Pak Zhu loh. Rupanya tamu tadi itu adalah seorang blogger terkenal. Dia memberikan kesan baik pada pelayanan Huan Huan. Dan hal ini membuat nama hotel mereka dikenal lebih baik oleh orang luar. Di sini Huan Huan menyarankan Pak Zhu untuk menegur pihak yang mengurus sistem booking supaya kedepannya tidak ada masalah ini lagi. Tapi Pak Zhu kayak gak mau ikut campur gitu. Mendengar pembicaraan mereka, Pak Yao langsung menegur Pak Zhu dan merasa pendapat Huan Huan itu benar. Akhirnya Pak Zhu mau tak mau harus pergi menegur orang yang urus sistem aplikasi booking room itu deh. Huan Huan mau terima kasih pada bantuannya Pak Yao. Dia pun mau ajak Pak Yao minum kopi. Pak Yao setuju. Saat keduanya asik ngobrol, Ceming mau ajak Huan Huan Sabtu ke tempat si nenek. Huan Huan mah emang setiap Sabtu nemanin si nenek sih. Ceming mulai aneh. Kamu kan tidak ada hubungan darah, kenapa begitu mengurus nenek? Bagi Huan Huan, nenek sudah mengikuti perkembangan dia dari kecil. Jadi nggak perlu ada hubungan darah jika kita mau dekat dan baik kepada siapapun. Huan Huan malah tanya balik, kenapa kalian yang ada hubungan darah malah tak ada satupun yang mengunjungi nenek? Ceming berkata ketika kakek dan neneknya bercerai, mereka dibawa si kakek ke luar negeri. Jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Huan Huan cukup kaget ternyata ada pengalaman seburuk itu di kehidupan si nenek. Keduanya pun berjanji akan bersama-sama merawat dan menemani si nenek. Selanjutnya di rumah ibu Huan Huan terlihat repot-repot menyiapkan makanan. Dia mau ayah Huan Huan pergi menemui ayahnya Jia Liang dan menyerahkan makanan ini. Ayah Huan Huan aneh, kenapa coba harus dirinya? Maklum ya, ibu Huan Huan sudah model ngotot. Jadi ayahnya Huan Huan hanya bisa menurut saja deh dengan perintah ibu ratu ini. Keesokannya ayah Huan Huan pergi ke kantor ayah Jia Liang. Karena tak membuat janji, sulit untuk ayah Huan Huan bisa bertemu sama ayahnya Jia Liang. Tapi kebetulan ayah Jia Liang turun ke bawah. Nah hal inilah yang membuat ayah Huan Huan bisa berbicara dan memperkenalkan dirinya kepada ayah Jia Liang. Awalnya mereka mau menolak dan berkata ada urusan lain untuk ketemu sama Pak Yao. Mendengar nama Pak Yao, ayah Huan Huan berkata dia mengenal si Pak Yao ini. Kebetulan dia adalah supirnya.
Dia menawarkan diri untuk antar mereka ke sana. Tentu saja ayah Jialang dengan senang hati menerima tawaran ini. Saat di perjalanan, ayah Huanwen membawa kejadian makan-makan yang gagal itu. Dia juga menjelaskan kalau anak mereka saling suka sih, jadi mereka sebagai orang tua hanya memikirkan kebahagiaan anak saja. Ayah Huanwen juga sempat menyebutkan soal dirinya dan Pak Yao itu masih kerabat jauh. Mendengar hal ini, ayah Jialang merasa itu adalah hal yang baik dan bisa dimanfaatkan. Ketika dia pulang ke rumah, dia langsung membahas sama istrinya. Kalau Pak Yao Zeming adalah kerabatnya keluarga Mai loh, kenapa mereka tak manfaatkan pernikahan anak mereka supaya bisa lebih dekat dengan Pak Yao dan bisa mempermudah tender mereka. Cuma Ibu Jialang bingung gimana cara mereka buat dekat lagi ya. Soal sudah terjadi perdebatan hebat kemarin. Ayah Jialang tak mau tahu, dia minta Ibu Jialang untuk memikirkan solusinya. 这事交给我办了。 Akhirnya Ibu Jialang pun pergi ke tempat rumah Huan Huan. Dia melihat Ibu Huan Huan lagi pergi berbelanja sayur. Dia pun mulai mendekati deh. Ibu Huan Huan awalnya sok cuek, tapi dia mah cuek-cuek mau. Jadi dia mengizinkan Ibu Jialang untuk ke rumahnya. Ibu Jialang mulai deh acting-acting gitu. Dia awalnya basa-basi minta maaf soal sikap anak perempuannya dan lain-lain. Ibu Huan Huan masih kelihatan sok cuek. Tapi setelah mereka berbicara, Ibu Huan Huan jadi mulai luluh dan cukup menyambut kedatangan Ibu Jialang. Setelah selesai masak, mereka pun ngobrol sebentar. Ibu Jialang terus-terusan membahas soal pernikahan anak mereka. Yang baiknya gimana gitu. Intinya ngomong yang baik-baik dan dia pun ngomong dengan lemah lembut. Tapi ujung-ujungnya dia bahas soal si Pak Yao. Ibu Huan Huan membenarkan kalau mereka memang masih ada kerabat sama Pak Yao. Ibu Jialang pun menceritakan masalah perusahaannya. Dia merasa ayah Jialang cukup kesulitan mendekati Pak Yao. Jika mereka gagal tender, maka akan mempengaruhi perekonomian mereka. Selain itu, mereka kan harus memikirkan pernikahan Jialang dan Huan Huan. Karena omongan Ibu Jialang, Ibu Huan Huan mulai deh gampang banget dibodoh-bodohinnya. Padahal cuma dimanfaatkan loh. Setelah mendengar beberapa ucapannya Ibu Jialang, Ibu Huan Huan jadi terpengaruh lagi deh. Dia pun mau sok-sokan bantu tender keluarganya Xin. Apalagi Ibu Huan Huan mengetahui kalau keluarga Jialang mau bantu soal kerjaannya Cheng Zhao, di mana Cheng Zhao rupanya magang di tempat menantunya keluarga Xin. Akhirnya Ibu Jialang berkata akan membantu Cheng Zhao dari karyawan magang menjadi karyawan tetap. Mendengar ini, Ibu Huan Huan jadi semakin senang dan bersedia membantu bicara dengan Pak Yao. Dia minta segala urusan yang berhubungan sama Pak Yao diurus sama dirinya. Dia akan membujuk Pak Yao. Misi Ibu Jialang pun selesai. Saat dia berjalan pulang, dia itu hanya acting tadi mau makan makanan keluarga Huan Huan, padahal mah itu dibuang loh sama dia. Selanjutnya terlihat Ibu Huan Huan benar-benar mengunjungi kantornya Huan Huan dan pergi mencari Pak Yao. Dia pun bertemu Pak Yao dan Pak Yao mempersilahkan dia masuk. Awalnya Ibu Huan Huan basa-basi kasih makanan dan lain-lain. Pak Yao mah tahu kalau Ibu Huan Huan pasti ada maksud lain nih. Ibu Huan Huan langsung bahas soal tender. Dia mau Pak Yao membantu keluarga Xin untuk mendapatkan tender ini. Pak Yao aneh, kamu tahu karakter anakmu. Apakah Huan Huan tahu kalau kamu melakukan hal ini? Ibu Huan Huan masih merasa pasti Huan Huan akan setuju juga karena dianggap saling membantu. Huan Huan terlihat berjalan kembali ke ruangannya. Dia mendengar ibunya di ruangan Pak Yao. Dia panik dong ya. Masalah apa lagi nih yang akan ditimbulkan sama ibunya? Apalagi dia dengan buru-buru memberitahukan temannya password komputernya. Hal ini pun terdengar sama Wu Yao. Huan Huan segera masuk ke ruangan dan menegur ibunya. Dia juga dengar sekilas soal ibunya bahas bisnis keluarga Xin dan lain-lain. Huan Huan tak setuju dengan sikap ibunya ini. 工作的场合，姚董是我的上司，你怎么能自 Dia pun minta maaf banget sama Pak Yao. Dia merasa ibunya tak boleh seperti itu di tempat kerjanya. Dia dengan segera membawa ibunya keluar dari ruangannya Pak Yao. Saat keduanya di depan lift, Huan Huan mau ibunya jujur. Kenapa tiba-tiba ibunya bahas-bahas soal bisnis keluarga Xin dan soal tender? Ibunya Huan Huan tak bisa sembunyikan lagi. Dia pun berkata kalau Ibu Jialang datang menemui dirinya dan datang dengan sikap baik untuk meminta bantuannya. Karena Ibu Huan Huan merasa anaknya akan menikah, dia pun dengan sukarela membantu. Huan Huan menegur ibunya kenapa hal sepenting ini tak memberitahukan dirinya. Padahal dia sudah peringati soal pernikahan dia dengan keluarga Xin biar dia yang urus. Ibunya masih ngeyel. Ibunya juga bahas soal adik dia Cheng Zhao yang dibantu sama keluarga Xin. Huan Huan makin kaget kenapa coba bawa-bawa adiknya juga. Di sisi lain, Pak Yao mendadak memerintahkan Huan Huan naik jabatan jadi asistennya yang mengurus tender dan melaporkan apapun langsung kepada dirinya. Ketika di rumah, Huan Huan membaca surat kontrak karyawan tetap adiknya. Ibu Huan Huan terlihat lagi merepet-repet. Dia merasa dia melakukan semua ini demi anak-anaknya. Lagian kedua keluarga saling bantu kok. Huan Huan merasa ini tak ada hubungannya. Dia tak mau nasib adiknya sama seperti dirinya. Yang dikata-katain masuk perusahaan karena koneksi, cukup dirinya yang seperti itu. Sekarang malah adiknya juga begitu. Ibunya tak mau kalah debat dong. Dia merasa apa yang dia lakukan benar.
Karena kalau bukan dirinya yang begini, siapa yang akan menaikkan derajat keluarga mereka? Seng Zhao mau protes. 况且姐姐向来不喜欢把工作和私事混为一谈。 Tapi ibunya tetap tak mau kalah dong, selalu aja suaranya lebih kencang dan kencang. 我这样努力，这家里的日子什么时候开始好起来？ Ayah Huan pun berusaha cairkan suasana dengan membawakan buah. Ibu Huan masih terus merepet. Anak-anaknya sudah malas di rumah. Mereka pun pergi untuk bicara dari hati ke hati. Keduanya pun pergi ke sebuah kedai mie. Huan pun bahas soal kerjaan adiknya. Dia tak mau adiknya nanti bernasib sama seperti dirinya, yang buat kesalahan kecil tapi nanti diungkit-ungkit soal koneksi-koneksi gitu. Tapi Huan juga memberikan kekuatan kepada adiknya. Dia tahu adiknya masuk firma hukum itu karena usaha dia sendiri. Dia tak mau masalah ini menjadi pengaruh atau buat adiknya jadi insecure. Karena kerjaan adiknya tidak ada hubungannya sama masalah pernikahan dan lain-lain yang sedang menimpa kakaknya ini. Dia mempertegaskan kalau adiknya masuk firma itu bukan karena bantuan siapapun. Jadi dia tak mau adiknya menyerah sama kerjaan yang sudah dia peroleh. Mental adik Huan mah mental baja juga sih. Dia tidak akan gampang menyerah. Dia tahu semua ini hasil kerja keras dia. Dia akan mempertahankan dan akan memberikan performa yang terbaik. Keesokannya ketika adiknya pergi bekerja, perlakuan teman-teman kantornya mendadak berubah drastis. Padahal sebelumnya begitu cuek dan tak peduli. Sekarang malah jadi sosok anak akrab dan baik padanya. Seniornya juga sampai datang loh. Dia tak menyangka Cheng Zhao punya koneksi seperti ini. Hal ini membuat Cheng Zhao cukup tak nyaman. Selanjutnya terlihat orang-orang memberikan perayaan kepada Huan karena Huan berhasil naik jabatan. Semua memberikan selamat dong. Huan agak aneh kenapa dia tiba-tiba dinaikkan jabatan ya. Tapi dia juga turut senang sih. Dia pun berjanji akan mentraktir mereka semua karena kabar gembira ini. Di sisi lain ada yang gembira, tentu saja ada yang jealous. Karena si Wu Yao terlihat tak senang. Dia merasa Huan begitu beruntung. Dapat pacar dan atasan yang begitu mendukung dirinya. Mulailah dua orang ini muka masam karena kebahagiaannya Huan masuk ke ruangannya Pak Yao. Dia pun penasaran dong ya, tapi dia gak berani tanya belak-belakan. Pak Yao gak suka basa-basi. Dia sudah tahu apa yang mau ditanyakan sama Huan. Dia pun menjabarkan beberapa hal. Dia merasa pemikiran Huan tidak benar. 我有这样的顾虑。我想你搞清楚， Dan emang Pak Yao jago meyakinkan orang juga sih. Sampai-sampai Huan tak menyimpan kecurigaan apapun loh. Tapi Huan anaknya bertanggung jawab. Dia akan mengerjakan dengan baik kerjaan dan akan bertanggung jawab akan jabatan yang sudah dipercayakan kepada dirinya. Kadang merasa Pak Yao ini sedikit kejam kepada Huan karena memanfaatkan Huan sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya terlihat Huan mengunjungi perusahaan Daishan. Dia mau menyerahkan undangan tender ke perusahaan itu. Dia pun menitipkan undangan itu di tempat resepsionis. Tapi dia tak sengaja bertemu sama Jialiang. Saat ada yang jabat tangan sama Huan langsung agak ditegur sama Jialiang. 多多照顾一下我老婆。 Huan menarik Jialiang keluar. Dia bahas soal ibu Jialiang yang menemui ibunya Huan. Jialiang benar-benar gak tahu apapun. Huan juga bahas soal adiknya yang dibantu keluarga Jialiang soal kerjaan. Jialiang merasa itu bagus dong. Tapi Jialiang benar-benar tak paham apa yang Huan omongkan. Soal ibunya ketemu ibu Huan, dia benar-benar tidak mengetahuinya sama sekali. Jialiang terus dihubungi karena akan segera rapat. Huan pun tak mau lanjutkan pembicaraan. Dia minta Jialiang segera hadiri rapat saja. Di sini Huan dipanggil sama sekretarisnya Pak Xin yang bernama Zuzu. Dia adalah teman kuliahnya Huan. Keduanya pun makan bersama. Saat asing ngobrol, si Zuzu bahas soal Pak Yao. Dia pun bujuk-bujuk Huan untuk bantu soal tender ini. Huan sudah tak nyaman sih sebenarnya. Dia merasa semua ini tak ada sangkut pautnya sama masalah pribadinya. Dia merasa kerja ya kerja, pribadi ya pribadi. Zuzu masih tak menyerah dan masih terus membujuk. Dia merasa semua demi kebaikannya Daishan. Nanti juga Huan yang akan menikmati hasilnya. Huan sudah semakin tak nyaman. Dia pun memilih untuk pamit pergi deh. Huan melanjutkan kerjaannya. Dia terlihat lembur. Semeng melihat kegigihan Huan dan teringat kembali sama kata-kata Hedong. Tapi dia juga punya target. Ketika dia mau jalan pergi, Huan memanggilnya dan bahas soal kerjaan. Menurut Zeming, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Jalankan sesuai rencana saja. Dia pun sedikit mengingatkan Huan. 阳光发热的地方只有厨房和花园。 Huan pun jadi sedikit tersentil dengan ucapan Yan Seming. Dia benar-benar dibuat bingung harus ambil keputusan apa soal hubungan dia ini. Selanjutnya terlihat ibu Jialiang kebingungan karena masalah ini. Di sisi lain ayahnya Jialiang minta mereka memanfaatkan Huan untuk mempermudah tender. Apalagi Huan malah dipromosikan untuk urus tender pula. Si Jiali mulai deh mulut pedasnya. Dia terus-terusan saja hina-hina Huan. Emang gak ada hal baik yang keluar dari mulut laknatnya ini. Dia bahkan terus merasa Huan itu hanya mau harta keluarga mereka saja. Dia pun memberikan ide kepada ibunya untuk melakukan perjanjian pranikah. Kan Huan butuh harga diri.
Ya udah suruh dia tanda tangan pranikah kalau mau harga dirinya terus dipandang. Di sisi lain terlihat Zuzu menemui Wuyo. Dia ajak Wuyo berbicara. Dia pun mulai dia jadi provokator. Dia membandingkan Huan dan Wuyo. Dia pun mau minta bantuannya Wuyo. Wuyo merasa harusnya kau minta bantuan Huan. Tapi Zuzu memang tak akan bisa membujuk Huan. Makanya dia menemui Wuyo. Dia juga tahu status kehidupan Wuyo yang begitu menyedihkan. Dia pun kasih hadiah mahal kepada Wuyo. Wuyo awalnya tak berani karena menurut dia resiko ini sangatlah fatal. Bisa mempertaruhkan karirnya. Tapi Zuzu memberikan tawaran yang semakin besar membuat Wuyo jadi cukup tertarik dengan tawaran yang diberikan sama Zuzu. Di sini Huan mendapatkan telepon Jialiang. Huan pun turun menemui Jialiang. Jialiang mau bawa dia ke suatu tempat. Huan gak mau. Dia mau mereka berdua tetap tenangkan diri. Tapi Jialiang membuat keributan dengan membunyikan klakson mobilnya. Karena terus-terusan begini dan Huan takut orang lain terganggu, alhasil Huan pun nurut dan masuk ke dalam mobil Jialiang. Rupanya Jialiang membawa Huan ke sebuah rumah yang cukup mewah dengan pemandangan yang indah. Jialiang berkata ini adalah dari ayahnya untuk mereka berdua setelah menikah nanti. Tapi Huan akhirnya menyadari ada yang tidak beres nih. Apakah ayahmu melakukan demikian supaya aku membantunya dalam tender nanti? Jialiang tak menepis. Menurut Huan, dia tak bisa membantu apapun. Karena dia benar-benar membedakan hal pribadi dan kerjaan. Dia juga menolak rumah ini. Di sini Chengzhou melihat sebuah surat di mana di sana tertuliskan nama kakaknya. Dia mengetahui kalau keluarga Shin mau buat surat pranikah. Dia pun langsung memberitahukan hal ini kepada kakaknya. Huan kaget. Jialiang tanya ada apa. Huan mulai memarahi sikap keluarganya Jialiang. Jialiang sama sekali tak tahu soal surat pranikah ini. Sebenarnya kasihan juga sih sama Jialiang, dia benar-benar dibuat pusing sama kelakuan keluarganya. Tapi Huan kesal juga sama Jialiang, dikit-dikit bawa ibunya terus. Gak ada pendirian sama sekali. Huan pun dengan tegas berkata dia tidak mau rumah ini dan tak akan ikut campur soal tender. Dan dia lebih tak mau lagi tanda tangan surat pranikah yang direncanakan sama keluarganya Jialiang sama sekali. Huan pun pergi jalan-jalan sendirian. Dia dihubungi sama Chengzhou. Chengzhou menyusul kakaknya. Keduanya pun terlihat berbicara berdua. Huan merasa kalau keluarga mereka terus begini dan sikap Jialiang serta keluarganya masih terus seperti itu, mungkin cara satu-satunya solusi hanya dengan keduanya putus. Chengzhou takutnya karena kerjaan menjadi beban untuk Huan. Huan merasa itu dua hal yang berbeda. Huan menerima telepon ibunya, di mana ibunya berkata ada berita baik. Dia dan Chengzhou langsung bergegas pulang, di mana dia mendapatkan info rumah mereka akan segera direlokasi. Dan dari hasil relokasi itu mereka akan menerima banyak uang, sehingga soal harta sesan Huan juga sudah tak perlu dipusingkan lagi. Huan tanya ibunya tahu dari mana soal relokasi ini. Ibunya berkata dari gosip yang beredar. Tapi resikonya mereka tidak bisa tinggal di lokasi yang sama loh. Ibunya memiliki ide tinggal di pinggir kota. Huan tidak begitu setuju. Nanti adiknya akan kesulitan pergi kerja. Ayah dan ibunya memikirkan untuk hemat biaya dan minta Chengzhou pakai kendaraan umum saja. Sudah pasti tidak akan telat dan lain-lain. Chengzhou orangnya nggak pernah mengeluh, meskipun dia keberatan dia tak bisa menolak kalau ibu dan ayahnya sudah memutuskan. Chengzhou yang malang ya, selalu mengalah. Di sini terlihat Jialiang pulang dengan penuh emosi. Dia memarahi ibu dan kakaknya yang begitu ikut campur soal pernikahannya. Sampai-sampai mengeluarkan surat pranikah segala. Kakaknya malah merasa ini demi kebaikan Jialiang. Jialiang sudah tahu pasti ini ide dari kakaknya. Dia pun memarahi kakaknya. Keduanya pun berdebat hebat. Terdengar suara ayah mereka kembali. Dia pun pergi menghampiri mereka. Dia tahu kalau ada keributan di sini. Akhirnya Jialiang buka suara dan berkata ibu dan kakaknya membuat Huan sedih karena surat pranikah itu. Ayah Jialiang kaget dong dengan ide mereka yang membuat masalah semakin kacau. Padahal ayahnya sudah minta ibunya untuk mendekati Huan dengan baik, supaya bisa menarik hati Yao Zhiming. Sekarang malah makin kacau balau. Ibunya pun diomel habis-habisan sama ayahnya. Ibunya menjawab dong, tapi dia kena skak langsung sama ayahnya Jialiang. Suasana jadi begitu runyam di keluarganya Jialiang. Di sini terlihat ayah dan ibu Huan masih terus membahas soal pembelian rumah. Huan menguping pembicaraan mereka. Dia senang sih melihat orang tuanya senang. Ibu Huan memang dari dulu sangat ingin menikmati jadi orang kaya. Tapi dia tak mempermasalahkan itu karena dia tahu anak dia Huan yang akan menggantikan dia untuk menikmati hidup enak nanti. Ketika Huan mendengar planning mereka untuk membeli rumah di pinggir kota dan membiarkan Huan tinggal di pusat kota saja, Huan tidak setuju karena bagi dia jika dia bahagia keluarganya juga harus hidup bahagia. Dia nggak mau hanya dia yang menerima kebahagiaan ini. Intinya keputusan kali ini dia yang menentukan. Dia minta orang tuanya menuruti perintahnya dan gak ada diskusi selanjutnya lagi. Dia akan sisihkan uang untuk biaya kredit rumah mereka.
Dia mau mereka sekeluarga tetap tinggal bersama. Di sini Wu Yao mendapatkan transferan uang, dia pun tergiur dan dia mulai melakukan aksinya. Pak Xin terlihat menemui Pak Yao. Seperti biasa dia mau melakukan pendekatan. Pak Yao pun meladeni basa-basinya Pak Xin. Setelah selesai mereka bicara, 就不是半个家人了，那就是一家人，对吧？ Pak Xin berniat pergi, di mana dia pun diantar sama Huan Huan. Pak Yao memerintahkan asistennya untuk ikutin mereka. Di sini Pak Xin minta maaf soal surat pranikah itu. Dia pun mengundang Huan Huan untuk berkunjung ke rumahnya dan lain-lain. Huan Huan pun dengan tegas berkata dia tak bisa ikut campur atau membantu apapun soal tender ini. 但前提是，德山家居一定是凭借自己的。 Dia mau Deshan melakukan yang terbaik saja. Hedong memberitahukan pembicaraan mereka tadi. Pak Yao tak menyangka keluarga Xin bisa melakukan hal demikian. Pak Yao merasa pilihan terbaik Huan Huan memang tidak menikah dengan keluarga Xin. Karena dia tahu Huan Huan tidak akan bisa hidup tentram jika dikelilingi keluarga seperti itu. Hedong ini aneh. Di sisi lain kau juga manfaatkan dia. Di sisi lain kau juga peduli sama dia. Padahal menurut Hedong si Huan Huan ini kerjaannya sangat bagus loh. Jika Pak Yao tidak memanfaatkan dia seperti ini, Huan Huan bisa jadi karyawan yang bisa diandalkan. Kamu tinggal duduk tenang, semua kerjaanmu akan beres dengan baik. Jika kau nanti menampilkan data penyuapan pihak Deshan, kau akan kehilangan karyawan yang baik ini. Hari H rapat tender dimulai. Pihak Deshan pun melakukan presentasi proposal mereka. Presentasi dilakukan sama Chia Liang. Sudah selesai, para pemegang saham pun akan diskusi hasil pemilihan mereka. Awalnya si Dennis berkata memilih Deshan saja. Pak Yao dengan cepat menghentikan dan dia memperlihatkan sebuah data. Huan Huan aneh, data apa yang sedang mereka tampilkan ya? Hedong susah jelaskan. Semua pemegang saham kaget melihat penyuapan yang selama ini diterima sama Dennis. Karena hal ini mereka akan mempertimbangkan kembali untuk memilih Deshan sebagai mitra mereka. Di sini Pak Yao sengaja minta Huan Huan untuk tak ikut campur dalam kelanjutan rapat tender ini. Sampai mau dialihkan kerjaan lain loh dianya. Tapi Huan Huan mah cekatan anaknya. Udah disiapkan semua cuy. Jadi Pak Yao tidak bisa membuat Huan Huan pergi dari ruangan. Semua orang kembali dikumpulkan. Mereka mengumumkan hasilnya. Hasil ini membuat pihak Deshan terkejut karena bukan mereka yang terpilih di tender ini. Dia tentu saja langsung protes. Bu Zhang mempertanyakan soal data yang beredar ini. Pak Xin tentu saja kaget. Dia pun tanya pada Dennis. Tapi Dennis memilih pergi dan tak menjawab apapun. Dia pun melemparkan semua kesalahan kepada Huan Huan. Huan Huan bingung apa yang sedang terjadi karena dia merasa tak mengetahui apapun. Akhirnya Pak Xin memperkenalkan ke orang-orang kalau Huan Huan itu adalah pacar anaknya. Dan dia dianggap merayu Jia Liang supaya mendapatkan data dan harga terbaik dari Deshan. Huan Huan tidak terima dong dikatakan seperti itu karena menurut dia melakukan penawaran dengan Pak Wang. Tapi Pak Xin terus menyudutkan Huan Huan. Dia ngotot mau memenangkan tender ini. Tidak peduli dia harus menjatuhkan orang lain. Bahkan dia juga bawa-bawa Pak Yao loh. Pak Yao tentu saja memiliki pembelaan tersendiri. Pak Xin tak sampai di situ. Dia berkata kalau Huan Huan memalsukan soal kwitansi diskon itu dan lain-lain. Dia merasa putra dia terlalu mencintai Huan Huan sampai dibuat bodoh. Makanya data ini bisa tercipta. Pak Yao segera menghentikan fitnah memfitnah ini. Tiba-tiba si Zuzu berteriak dan memperlihatkan sesuatu di mana ada file kebocoran harga tender Deshan ke pihak lawan. Huan Huan benar-benar dikambing hitamkan. Dia berusaha jelaskan kepada Jia Liang. Tapi Jia Liang tak percaya sama sekali. Dia malah langsung mempercayai bukti yang masih belum jelas kebenarannya itu. 一下1里1外给你做了一个 Huan Huan dipanggil ke ruangan Pak Yao. Pak Yao mempertanyakan soal harga yang bocor. Tentu saja Huan Huan tak mau mengaku karena memang itu bukan perbuatan dia. Hedong pun mau memeriksa kebenaran ini. Huan Huan mempertanyakan soal kwitansi diskon itu. Pak Yao merasa dia tak perlu menjelaskan apapun. Kau tinggal cek sendiri di ponselmu. Huan Huan ingatnya dia langsung mengirim harga penawaran dari Pak Wang kepada Hedong. Dia teringat hal-hal sebelumnya. Kenapa dia tiba-tiba dinaikkan jabatan dan diminta tak usah urus soal kelanjutan event itu. Dia pun melakukan cocok logi dan kini dia paham. Dia rupanya selama ini hanya dimanfaatkan untuk membuat keluarga Xin kendor kewaspadaannya. Kau sudah tahu dari awal soal kwitansi diskon itu kan? Menurut Pak Yao, keluarga Xin tak layak untuk membuat dia melakukan semua hal ini. Huan Huan berpikir lagi, rupanya karena mau menyingkirkan Dennis. Jadi aku bidak catur yang kau gunakan untuk menyingkirkan Dennis dan keluarga Xin. Aku benar-benar paham sekarang. Pak Yao merasa dia sebagai seorang direktur, dia mengetahui bukti penyuapan, jadi kau pikir aku harus diam gitu? Kalau kau merasa aku menganggapmu sebagai bidak catur, sekarang kau jelaskan padaku, statusmu gimana? Kau sebenarnya di pihak Yueda atau sebagai keluarga Xin? Huan Huan tak bisa jawab dong. Tapi dia kecewa juga. Dia mengira selama ini Pak Yao menghargai kerjanya dan mempercayakan jabatan ini karena cara kerja dia yang cukup baik. Dia pikir mereka sudah dekat karena sama-sama mengurus nenek. Rupanya dia salah total. 在职场上没有朋友，更没有亲人。 Hal ini membuat Huan Huan benar-benar sadar dan kecewa. Dia meninggalkan ruangan dengan kesedihan dan kekecewaannya.
Pak Yao sebenarnya merasa tak enak hati juga sih, tapi dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Pak Yao memerintahkan bagian urusan CCTV untuk segera menyerahkan rekaman ruangan itu kepada dirinya. Huan Huan menangis sendirian di dalam toilet. Pak Yao memikirkan ucapan Huan Huan. Dia buru-buru pergi menemui neneknya. Pak Yao pun langsung menghampiri si nenek. Dia tanya apakah Huan Huan ada datang dan lain-lain. Nenek merasa ada yang tak beres nih. Dia pun ajak cucunya berbicara. Pak Yao takut kalau Huan Huan ada melaporkan kejadian tadi. Nenek merasa Pak Yao tidak mengenal Huan Huan. Pak Yao pun memberikan alasan kalau dia takut nenek pilih kasih terhadap dia dan Huan Huan. Pak Yao merasa Huan Huan memang harus dilatih demikian, supaya Huan Huan kedepannya jadi lebih kuat mentalnya lagi. Nenek berpikiran berbeda, dia sangat mengenal Huan Huan. Huan Huan memang terlihat lemah di luar, tapi sebenarnya dia itu sangatlah kuat dan tahan banting loh. Pak Yao yang merasa bersalah berpikiran untuk memindahkan Huan Huan ke departemen yang lebih baik dan memberikan posisi yang pas untuk dirinya. Pak Yao pun pergi menemui Ibu Zhang. Mereka merasa keduanya selangkah lagi lebih dekat dengan rencana mereka. Ibu Zhang tak menyangka Huan Huan begitu polos bisa melakukan hal seperti ini, membocorkan harga tendernya. Pak Yao tahu kalau Huan Huan difitnah, dia akan segera menyelidiki hal ini. Ibu Zhang mengira Pak Yao sedang memainkan perasaan nih. Jangan-jangan kau punya rencana untuk menetap ya? Pak Yao berkata rencana mereka tidak berubah, akan sama seperti pada awal mereka perbincangkan. Selanjutnya terlihat Huan Huan pergi menemui Mao Mao. Dia mencoba menelpon Jialiang, tapi nomor Jialiang tak terhubung sama sekali. Mao Mao tentu saja kesal. Dia merasa Jialiang tak tanggung jawab dan malah menyerahkan semua kesalahan kepada Huan Huan. Mao Mao pun mau membantu Huan Huan untuk kerjain Jialiang. Pembicaraan mereka terdengar sama Cheng Zhao. Cheng Zhao juga tak terima kalau kakaknya dibeginikan. Huan Huan pun tidak rela jika dia dipindahkan dengan reputasi buruk karena dia tidak melakukan pembocoran harga itu. Dia akan menyelidiki kebenarannya. Ketika dia meminta temannya cek komputernya, komputer dia sudah dibawa pergi dong ya. Bahkan CCTV juga sudah diblok. Mau kira mereka mau sengaja menghilangkan bukti yang ada, tapi Huan Huan teringat sama seseorang. Keesokannya dia langsung pergi menemui orang itu. Orang itu adalah Zuzu. Dia langsung belak-belakan tanya Zuzu. Tapi Zuzu tentu saja tidak akan mengaku. Dia pun merasa dunia kerja tak segampang yang dikira oleh Huan Huan. Huan Huan pun sekak dia dengan beberapa kata-kata. Zuzu tak mau berbicara panjang lebar sama Huan Huan. Dia memilih berjalan pergi. Huan Huan mendapatkan info dari Hedong kalau mereka sudah melihat hasil rekaman CCTV. Bahwa memang ada seseorang yang menggunakan komputer Huan Huan. Cuma sayangnya muka dia tidak kelihatan sama sekali. Jadi mereka tidak mengetahui siapa pelakunya. Huan Huan minta rekaman itu dikirimkan kepada dia. Dari rekaman ini dia sudah menebak siapa orangnya. Dia langsung pergi menemui Wu You. Dia sudah tahu orang ini pasti Wu You karena dapat terlihat dari cincin yang digunakan. Tentu saja Wu You tak mau mengaku dong. Tapi Huan Huan punya cara untuk menjebak Wu You. Dan dari ucapan Wu You ini dia tidak bisa mengelak lagi. Huan Huan pun langsung menyerahkan rekaman ini kepada Pak Yao. Pak Zhu ada di sana. Pak Zhu masih mau berusaha membantu Wu You. Karena menurut dia Wu You orang lama. Wu You juga minta maaf atas sikapnya. Dia minta Huan Huan untuk memaklumi dan memberikan dia kesempatan kedua. Dia merasa apa yang dia lakukan juga membantu Huan Huan terlihat baik di depan mata camernya. Tapi Huan Huan tidak mau hal itu. Dia pun tak akan memaafkan Wu You. Dia minta lapor polisi saja. Wu You pun menangis dan menceritakan kesedihan dia. Dia merasa kalau dia selama ini berlagak di depan semua orang, supaya dia tak dipandang rendah. Padahal dia merasa nasib hidup dia tidak seberuntung yang lainnya. Dia memiliki kesusahan yang orang lain tak tahu. Huan Huan membalas semua kata-kata Wu You. Menurut dia, keluarga dia juga susah. Dia juga berusaha untuk keluarga, tapi dia tidak akan memakan duit haram untuk menjatuhkan orang lain. Pak Zhu tak bisa berbuat apa lagi. Dia minta Pak Yao yang memutuskan segalanya. Pak Yao memutuskan untuk memecat Wu You dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Setelah itu, Huan Huan minta dipindahkan di departemen yang lain. Pak Yao setuju. Dia tanya kemana Huan Huan mau dipindahkan. Pak Yao pun akan mengikuti permintaannya Huan Huan. Huan Huan pun telah kembali ke rumahnya. Dia makan bersama ayah dan ibunya. Ibunya terus mau bahas soal kerjaan, tapi Huan Huan minta nggak usah bahas dan dia mau fokus nikmati makanan ibunya saja. Ayahnya pun setuju. Dia minta Huan Huan segera makan. Dan selesai itu hanya perlu istirahat. Hal selanjutnya dibahas esok hari saja. Huan Huan bersiap untuk pindah departemen. Teman-temannya merasa sedih dong Huan Huan harus pindah. Dia sampai jelek-jelekin Pak Yao loh. Tapi Huan Huan merasa ini keputusan pribadinya. Teman-teman Huan Huan berkata kalau rencana Pak Yao dan Bo Zhang memang sudah terrealisasi dengan baik.
Karena Pak Dennis sedang diperiksa dan kemungkinan besar dia dipecat. Teman Huan Huan sedih, Huan Huan harus pindah dan akan mengalami penurunan gaji. Tapi Huan Huan akan melakukan yang terbaik dimanapun dia berada. Dia juga bertemu dengan Pak Zhu. Pak Zhu tak bisa berkata apapun, dia hanya memberikan beberapa saran kepada Huan Huan. Huan Huan akan melakukan yang terbaik. Mereka berdua benar-benar tulus dan baik banget loh kepada Huan Huan. Di sini Pak Yao dan Hedong sedang olahraga. Ya, sudah pasti sambil bahas soal Huan Huan dong. Hedong merasa Pak Yao begitu kejam sama Huan Huan. Bahkan kau dulu memperlakukan mantanmu lebih baik loh. Dikasih kerjaan yang lebih baik lagi. Lah ini kau malah membuat Huan Huan di bagian yang bawah. Tapi Pak Yao punya pemikiran yang berbeda. Dia tak mau Huan Huan jadi bahan gosip juga jika bertahan di Potiselli. Dia yakin Huan Huan itu bisa di mana saja. Dan koneksi yang dia akan dapatkan ketika di bagian departemen ini akan bertambah. Karena banyak pebisnis kelas atas di sana. Dong merasa belum tentu Huan Huan mengetahui maksud baikmu lah. Pak Yao pun malas bicara lagi. Di sini terlihat Pak Xin mendengarkan efek yang diterima sama perusahaan mereka. Dia pun minta memanggil Zuzu. Zuzu datang. Dia mau dekat-dekatan sama Pak Xin. Pak Xin lagi bad mood parah. Dia minta Zuzu segera mengurus pengunduran dirinya. Dia memarahi kebodohan Zuzu. Dia tahu Zuzu mau main belakang, tapi jangan mengirim duit dari rekening kantor begitu. Pokoknya Zuzu benar-benar kena repet lah sama Pak Xin. Huan Huan pun telah tiba di departemen properti. Dia menghampiri kepala bagian di sana. Dia pun diperkenalkan sama medan kerja yang akan dilakukan nanti. Dia juga dijelaskan beberapa hal oleh ibu ini. Huan Huan pun secara perlahan memahami sistem kerja di sana. Selanjutnya di sini Huan Huan mulai bekerja. Dia menghampiri salah satu orang yang terkenal susah membayar uang sewaan. Tapi Huan Huan tetap berusaha melayani dengan baik. Orang itu memiliki alasan kenapa dia tidak membayar selama ini. Karena menurut dia pelayanan yang dijanjikan tidak sesuai. Dia menjabarkan beberapa hal yang dia rasakan selama dia tinggal di apartemen ini. Karena penjelasan Ibu Chan ini, Huan Huan pun minta ke depannya mereka dan terutama dia akan memberikan pelayanan yang baik. Kapan saja orang ini membutuhkan bantuan dan pelayanan bisa menghubungi dirinya. Ibu Chan pun mulai memerintahkan beberapa hal. Huan Huan berusaha melakukan yang terbaik. Dia benar-benar dibuat begitu sibuk. Sampai urus anjing-anjingnya Ibu Chan ini pun harus dia yang turun tangan juga loh. Huan Huan emang sepekerja keras itu, tapi bukannya dihargai malah dia kembali diabaikan. Emang Huan Huan yang si paling sabar menghadapi customer. Tapi di sini Huan Huan kaget kok ada Pak Yao. Rupanya Pak Yao sekarang pindah ke apart ini loh. Dia pun meminta Huan Huan melakukan beberapa pelayanan. Huan Huan sudah selesai mengerjakan perintahnya. Dia ingin segera pergi. Pak Yao berkata dia akan memberikan bintang yang bagus untuk pelayanannya Huan Huan. Huan Huan benar-benar menjawab Pak Yao dengan begitu ketus. Dia tak mau ungkit masa lalu. Dia ingin mereka tidak saling berhubungan. Dia tak mau Pak Yao sok merasa bersalah dan melakukan hal yang tak perlu seperti ini. Dia pun ingin segera pergi. Pak Yao pun menahan dan memberikan beberapa masukan kepada Huan Huan. 破的是上下手， Pak Yao teringat kembali sama ucapan si nenek. Dan kini dia benar-benar merasakan efeknya. Huan Huan cukup kesal, tapi kesal yang tidak bisa dia ungkapkan. Temannya memberikan semangat untuk Huan Huan. Dia menceritakan kenapa si Ibu Chan itu bisa demikian. Dari sini Huan Huan sudah tahu alasannya kenapa Ibu Chan bisa rese seperti itu. Dia pun memiliki sebuah ide. Dia minta bantuan teman yang kerja di hotel untuk membantunya. Sedangkan di sisi lain Cheng Zhao yang bekerja di firma hukum selalu dipojokkan sama rekan kerjanya. Bahkan dia dijelek-jelekan loh. Cheng Zhao datang dengan terburu-buru. Dia berkata dia diberikan tugas di lokasi yang cukup jauh, sehingga bisa membuat dia telat. Dia kembali membawakan hasil dan hasil kerja dia sangat bagus. Sampai-sampai atasannya Cheng Zhao kena tegur gitu deh.